disiplin menumbuh kembangkan kreativitas. Orang yang disiplin itu artinya dia efektif dan efisien ngatur tenaga dan waktunya sehingga dia punya space lebih untuk memikirkan sesuatu hal yang lain. Tapi kalau orang nggak teratur, Pak, itu waktu habis saja gitu. Space waktu, space tenaga, space pikiran yang kita bisa pakai untuk sesuatu hal yang lain. Kita kasih solusi. Selamat datang Bapak Wamen Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian. Yang pertama saya buka dengan mengucapkan selamat. Kita udah nggak impor beras lagi. Gitu dong. Boleh ramaikan. Gitu dong. Buktikan dong Pak Prabowo dan para jajarannya. Kita selama ini kan mau apa? Iya bisa nih begini, begana. Jagung juga ya? Jagung juga. Keren. Kita kuartal pertama naik. BPS bilang nih, bukan kita yang nyatet. Kan kalau pertanian itu kan nanam-nanam, Bang. Iya. Nah, maksudnya gini, kita tuh mencatat yang kita tanam. Nah, berapa yang dipanen itu yang mencatat BPS. Kita tidak mau itu double claim gitu. Misalnya seolah-olah kita punya data sendiri. Data itu orang lain yang validasi, Bang. Nah, itu BPS bilang jagung naik 39% kuartal pertama ini dan beras naik 51%. Dahsyat. Wah, lumayan lah. Boleh juga. Itu Anda apain tuh? Ntar Anda sebagai udah enggak ya, Aspri Bapak Prabowo kan? Ya dong, Wamen dong, bukan Aspri. Kan tadinya. Artinya kan banyak berita-berita strategi arahnya mau kemana nih negara. Kan Anda juga waktu zamannya Aspri kan. Sekarang juga Wamen kan tetap lah. Kan partainya masih sama. Betul. Partainya berkuasa saat ini kan. Betul. Nanti kita bahas ya. Nah ini berita-beritanya, stok cadangan beras pemerintah tembus 3,7 juta ton. Wow, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pastikan kualitas beras terjaga. Betul. Bahkan semenjak Anda stop impor, Amerika kayaknya goyang apa gimana, saya kurang paham nih. Tuh kan nanti efeknya kan ekonomi makronya kan ke dunia biasanya kan. Betul. Karena kan kita biasanya impor Thailand, Kamboja, apalagi Vietnam, ya kan. Departemen Pertanian Amerika Serikat akui lompatan produksi beras Indonesia yang signifikan. Tapi nyatanya gini, kalau kita glorifikasi Bapak Wamen yang terhormat, minum dulu ya. Sepertinya abis ini pertanyaan saya agak tajam nih. Makanya kita butuh mendinginkan kepala. Siap. Tentunya kan kasih solusi kan memang dekatlah dengan rakyat, ya kan, dengan pengusaha apa segala macamnya. Tapi memang betul euforia, glorifikasi, happy kita merayakan, kita juga nggak bergantung pada negara luar gitu untuk impor apapun bentuknya impornya. Betul. Nggak harus di sektor pertanian. Ya perdagangan dan lain sebagainya gitu kan. Namun nyatanya rakyat juga masih merasakan beras mahal, Pak Wamen. Ya. Jadi apa korelasinya antara kita berhasil nih surplus nih beras, jagung gitu kan. Kita udah mandiri sesuai dengan program cita-citanya Pak Prabowo, Pak Presiden, yaitu swasembada pangan, bahkan ekonomi kreatif juga boleh lah. Saya bantu Bang Menteri saya nih, Bang Menteri Teguh Rifki, tipis-tipis masuk dong. Harus dong. Kan Pak Presiden kan nyebut ekonomi kreatif berkali-kali. Mas Wapres juga nge-endorse AI juga bagian dari kami juga, ya kan? Penting. Maksudnya itu juga bonus demografi anak muda kan sekarang lebih kreatif orang Indonesia itu ya. Tapi kenapa akhirnya jadinya mahal, Bang Wamen? Gini, bukan. Tapi jadi saya mesti luruskan dong. Ya, oke. Bukan berarti kemudian swasembada kemudian beras mahal, enggak dong gini. Oke. Jadi pertanian itu kan intinya nanam banyak, ya di treatment baik, panenan banyak. Kalau panen banyak maka produktivitas nasional kita besar. Oke. Nah kalau besar maka kita nggak impor kan gitu ya. Nah kalau produksi kita besar, nih saya sebelum ngomongin beras mahal saya jelasin sedikit nih. Oke. Kalau produksi besar, supply melimpah, maka biasanya harga barang itu mestinya turun. Pastilah. Harga gabah pasti jatuh. Di saat semua panen, maka harga gabah pasti jatuh. Nah, pertanyaan yang menjadi perhatian itu kan jangan sampai produktivitas tinggi sebagai prestasi, tapi hukum ekonomi berlaku, harga gabahnya turun. Rakyat atau petaninya jadi kurang happy. Karena nggak ada nilainya. Karena nggak untung. Artinya kan, happy, berasnya produksi padinya besar gitu, panen banyak nih. Ternyata harga per kilonya jatuh karena supply yang terlalu tinggi. Maka yang dilakukan pemerintah adalah menjamin bahwa produktivitas secara agregat total nasional kita naik 51% beras, 39% jagung naik, dan memastikan bahwa kenaikan ini dibarengi dengan HPP yang dinaikkan oleh Presiden. HPP itu harga flooring price dari pemerintah ditentukan Presiden kan gabah 6.500. Gabah kering panen di pinggir sawah 6.500.
Nah, oke, sudah ditentukan 6.500. Apakah petani happy? Ya, tunggu dulu. Dikerjain nggak nih? Nah, ternyata dikerjakan. Jadi Presiden berkali-kali mewajibkan bukan hanya Bulog tapi seluruh pedagang gabah, penggiling padi untuk membeli gabah petani dengan harga yang sesuai flooring price dari pemerintah, yaitu 6.500. Dan Bulog membeli 6.500. Katanya diambil alih Bulog. Nah, salah. Jadi kadang-kadang orang kan nggak paham ya. Bukan semua panenan itu kemudian ada di gudang Bulog, keliru. Yang ada di gudang Bulog, yang tadi disampaikan 3,7, yang kita serap 2 juta, itu adalah yang diserap oleh Bulog, let's say 10% dari total panen semua. Oke. Jadi semua petani padi ini panen, itu yang dibeli Bulog tuh cuma 10%. Paling banter 10-15%. Sisanya tuh diserap pasar, Bang. Masuk ke pasar induk, masuk ke warteg-warteg, ke rumah tangga, restoran-restoran, kemudian dibungkusin 5 kilo di minimarket, supermarket, dan seterusnya. Itu 10 kali. Jadi kalau Bulog dari Januari sampai dengan Mei menyerap 2,2 juta ton beras gabah, tapi kemudian jadi beras di situ kita serap 2,2 juta. Artinya sampai dengan diserap 2,2 juta itu kemungkinan besar panen seluruh total panen padi kita itu berasnya 22 juta ton. Gitu loh. Jadi bukan berarti kemudian semua panenan tuh dibeli Bulog, enggak. Yang tidak terserap sama pasar, maka pemerintah harus hadir melalui Bulog ngambil barang itu. Iya, soalnya kan waktu dulu kita tahu nih, agak keluar topik dikit ya. Stigmanya kan Bulog udah nyiapin kalau bisa mengarahkan gudang-gudang buat berasnya di tempat kami. Ya. Kalau bisa begini, kayak seakan-akan tuh ada upaya untuk gerogotin. Makanya harus di-clearkan dulu nih. Jadi maksudnya biar masyarakat tahu gitu. Kadang-kadang kan orang baca sebentar, sekilas, tapi nah ini pencerahan lah menurut saya. Jadi yang dimaksud produktivitas naik 51% itu total semua produksi, Bang. Oke. Karena kan gini, kalau kita butuh 100, kemudian kita makan 100 itu kan bakbu. Maka harga akan stabil. Kalau kita produksi 100, kemudian kita makannya lebih sedikit dari 100, berarti kan supply-nya lebih besar daripada demand. Harga biasanya turun. Kalau kita butuh 100, kemudian kita produksi 100, kemudian kita butuhnya lebih dari 100, kan berarti harganya kan pasti naik. Ya, karena demandnya lebih tinggi. Nah, yang sekarang Bulog kerjakan adalah kebutuhannya 100, ternyata panennya itu lebih dari 100. Nah, kelebihannya itu harus diambil supaya harga tidak jatuh gitu loh, Bang. Ekonomi begitu. Nah, pemerintah hadir di selisih yang dibutuhkan tadi. Terus kemana? Disimpan di gudang Bulog. Tidak diedarkan, tidak dijual ke masyarakat. Disimpan di gudang Bulog. Manakala nanti bukan lagi pada saat panen raya, baru kita keluarkan. Nah, itu akhirnya. Makanya disimpan. Ini kan kayak konotasinya kan agak sedikit berbahaya ya. Disimpan di gudang Bulog sisanya. Berarti jangan-jangan udah dikuasain semuanya sama Bulog. Jadi ke situ. Ya, ke situ. Arahnya ke situ ya. Betul. Jadi kebutuhannya berapa, panennya kan panen raya. Namanya raya itu kan panen besar. Maka kelebihan panennya itu diserap oleh Bulog, disimpan di gudang Bulog. Di saat nanti tidak lagi panen raya atau tidak lagi panen banyak, cadangannya orang lagi butuh, maka cadangannya dikeluarkan. Oke. Ini kalau kita lihat ya, ini depannya sudah ada dapat highlight penting ya. Kalau kita lihat banyak berita-berita dan lain sebagainya, nanti sebenarnya kita keep dulu, dalam artian detailnya seperti apa sih, petanya nanti kalau lewat dari pertanian Indonesia akan kayak gimana sih. Ya. Sampai sebenarnya saya mau ajak Pak Wamen lebih jauh lagi sih, kayak misalnya benar nggak petani akan tergantikan oleh AI? Wah, ini panjang lagi ntar nih gamenya nih. Iya. Ya, seru sekali deh. Tapi tadi masalah kenapa berasnya masih harga segitu, karena memang kita jagain ya, harga beras itu juga kalau terlalu murah, kita juga jagain kesejahteraan petani. Tapi jadi ada ceiling price, ada flooring price. Nah, ceiling price-nya adalah beras medium yang kita konsumsi itu HET, harga eceran tertingginya 12.500 itu. Jadi kita jaga di situ ya. Maksud saya negara itu kan begitu ngatur kan, supaya semua itu happy, semua pihak happy kan. 100 juta lebih petani happy dengan panenan dia, dibeli dengan harga yang baik. Dan di sisi lain dengan harga yang baik tadi, maka jadi berasnya juga dijual dengan harga yang affordable oleh masyarakat kita gitu. Kalau terlalu murah juga nggak bagus, petaninya menjerit kan itu. Selalu ada
equilibrium lah. Ini itu disitulah fungsi kehadiran pemerintah kan ngatur di situ, Bang. Oke. Tapi kan simpelnya kan, mohon maaf ya, rakyat di bawah kayaknya bukan nggak mau tahu ya, tapi kayak nggak begitu paham lah mengenai permainan ekonomi makro, Pak Wamen. Artinya kan taunya mahal. Oke lah, tadi udah terklarifikasi ya. Cuma mungkin ada nggak indikasi bahwa harga nih yang dimaksud dengan tidak mencelakai yang kanan, kiri, tapi tetap rakyat bisa dapetnya terjangkau gitu loh harganya. Apalagi dengan reaktifnya mereka mahal. Berarti kan dia pernah nyobain yang sebelumnya murah. Kan simpelnya gitu kan. Nah biar tahu nih, jadi kalau diajak ke makro kan kesannya kan mereka takutnya capek banget gitu ngejarnya gitu. Gue gak peduli yang di atas kayak gimana. Mau makro, mau akal-akalan, supply demand lah, ekonomi biar gak inflasi lah. Kan kejauhan Pak Wamen. Taunya gimana caranya murah tapi akal-akalannya tetap masuk gitu loh. Oke. Yang pertama kita harus kita highlight bahwa panen kita lebih besar. Di saat panen kita besar itu peran Bulog sangat berfungsi dengan baik sehingga harga di tingkat petani gabah itu terjaga di 6.500. Ya, artinya kita membawa nilai lebih, membawa tambahan kesejahteraan, penghasilan lebih kepada petani. Itu satu hal yang menurut saya menjadi satu hal yang harus di highlight di sini ya. Panenan kita banyak, kemudian kelebihan banyaknya itu diserap oleh Bulog sehingga harga kita bisa memberikan harga pembelian yang bagus untuk petani. Itu artinya memberikan kesejahteraan petani. Petani juga jutaan, lebih dari 100 juta petani kita. Nah di sisi lain itu kan ada namanya konsumen, kan gitu ya. Nah konsumen itu dihadapkan pada gini, beras itu. Aku tuh dagang beras, jadi aku ngerti. Beras itu macam-macam. Ada beras premium, nanti itu ada aturannya. Patahan sekian persen, 5% beras premium. Kalau 15% beras medium dan seterusnya itu ada. Nah, jadi sebetulnya rakyat itu punya banyak pilihan, Bang. Kalau beli beras mahal, yang orang selalu mengatakan beras mahal itu harus dilihat dulu beras yang jenis yang mana gitu. Kalau Abang beli ke supermarket, kemudian di situ tulisannya premium rice, nah itu beras premium. Itu patahnya sedikit, cantik-cantik. Walaupun setelah ditanak jadi nasi sama aja ya. Sama aja. Ini kan masalah selera nih ya. Gitu. Jadi itu alasan, itu penjelasan saya pertama. Yang kedua tentu saja beras mahal, orang kadang-kadang tuh adalah gitu. Sembako mahal, ini mahal gitu. Nah, pemerintah tuh menetapkan harga-harga bahan pokok penting namanya Bapokting gitu. Dari mulai beras, gula, minyak goreng itu dikasih harga acuan HET namanya. HET beras itu 12.500. Medium, standar medium. HET minyak goreng, minyak kita itu 15.700. HET gula itu berapa? Ada semua. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada masyarakat yang masih membeli di atas HET. Kenapa? Kan gitu, Pak. Oh, kok bisa ada misalnya minyak goreng misalnya. Minyak goreng minyak kita kan itu jelas pabrikan ya. HET-nya tuh 15.700. Tapi saya cek ada yang membeli 16.000, ada yang membeli 17.500, ada. Nah, begitu 1 liter ya. Begitu kita cek karena memang terlalu banyak rantai distribusinya. Nah, pemerintah tuh berusaha untuk neken supaya kembali ke semua tuh sesuai aturan ke HET. Nah, kemudian pemerintah merasa bahwa perlu ada arms untuk memastikan bahwa bagi pelaku konsumen ini untuk bisa mendapatkan jaminan pasokan volume yang sesuai dengan harga yang sesuai. Apa caranya? Salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Oh, itu juga polemik tuh tapi ya? Enggak dong, enggak sempat rame nggak sih waktu itu? Ini kan masalah gini ya, ini kita negara demokrasi ya, setiap kebijakan pasti menimbulkan satu persepsi orang tertentu. Tapi ya. Aku setuju. Nah, kalau dikembalikan New Zealand aja koperasinya hidup banget tuh untuk di sektor pertanian. Kan orang bilang gini, misalnya menjamin tadi beras premium yang dibutuhkan konsumen tidak boleh lebih mahal. Karena kalau lebih mahal itu kan berarti mengurangi jatah dari gaji atau penghasilan seseorang. Yang sembako penting aja. Beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, cabai dan lain-lain tuh, itu kan ada HET ditentukan pemerintah, Bang. Nah, selama ini kita harus akui bahwa memang ada yang pembeli itu membeli di atas HET. Nah, kenapa? Karena tadi panjang gitu.
lewat sana, lewat sini, lewat sini. Kan Nah, pasti kita memastikan marginnya naik terus, bagi-bagi lah. Salah satu yang diinginkan oleh Presiden, kenapa membentuk Koperasi Desa Merah Putih adalah bagaimana negara punya kebijakan, apakah kebijakan pupuk, apakah tadi memberikan sembako dengan harga yang sesuai, dengan menjamin end user membeli tidak lebih mahal dari HET pemerintah, dengan cara Koperasi Desa Merah Putih. Keren. Gitu Pak. Salah satunya aja. Iya. Sehingga rakyat kita kan tinggal di kelurahan-kelurahan sama desa Pak. Jadi koperasi desa itu bukan hanya di desa, tapi koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih. Nah, tentu kalau jualan TV nggak lewat koperasi gitu, atau jualan motor, jualan mobil nggak lewat situ. Tapi khusus untuk barang pokok penting, bapokting atau sembako, yang penting bagi rakyat harus dijamin ketersediaannya, jumlahnya ya, dan harganya harus dibeli, tidak boleh lebih mahal dari HET. Gitu. Karena kalau diserahkan ke mekanisme pasar ya selalu ada kan Pak. Itu kan masalah naluri manusia kan selalu mencari keuntungan lebih besar gitu. Maksud saya ini penjelasannya. Iya. Oke. Nangkep sih ya. Nah, sebenarnya kalau untuk mengenai harga beras naik, aku sebenarnya pengen bawa obrolannya ke agak sedikit pinggir jurang nih, Pak Wamen. Kalau nggak berkenan tinggal diedit aja. Ini dugaan-dugaanku aja. Iya. Jangan bilang aku lah, mungkin orang lain gitu ya. Terkait dalam hal negara kita kan lagi butuh uang. Untuk ujung-ujungnya likuiditas, buat dibagikan bantuan, subsidi kepada rakyatnya. Berita juga sempat rame, pendapatan 3.000 triliun, pengeluaran 3.600. Anak SD juga udah tahu bahwa itu adalah besar pasak daripada tiang. Banyaklah faktornya. Makanya ada upaya pemerintah bikin investasi-investasi baru, termasuk salah satunya Danantara, apa segala macamnya, untuk nyari duit lagi. Ya tinggal jawab aja sih, bener apa enggaknya, mudah-mudahan salah. Mungkin jangan-jangan apakah benar sebenarnya negara diam-diam mencetak uang, yang otomatis sebetulnya dia udah tahu resikonya akan ada inflasi gila-gilaan, tapi dengan cara ngakalin harga berasnya jadi naik. Yang tujuannya sebenarnya bantu rakyat, tapi kan mau nggak mau, kita harus cetak uang. Enggak sih. Kalau nanti bisa dicek lah ya, kira-kira bulan Februari atau Januari tahun 2024, artinya 1 tahun yang lalu, di periode yang sama, di kuartal yang pertama, bulan Januari 2024, bisa dicek. Orang tuh ngantri beras Bang, di tahun 2024. Karena kita memang waktu itu memang kurang beras. Nah di situ harga beras lagi tinggi sekali. Jadi dengan kita surplus begini, ini jaminan bahwa harga beras itu tidak naik. Karena kita punya stoknya. Misalnya nih contoh saja nih ya, kan Bulog ini kan ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Begitu kira-kira beras naik di daerah mana, ya tinggal ini kan masalah supply and demand aja kan. Nah di saat supply-nya sedikit, demand-nya besar kan, berarti harga naik. Begitu mau naik, kita lepas ke pasar, turun lagi. Jadi ini di situ peran pemerintah gitu. Maksudnya pemerintah itu enggak. Jadi idealnya kan pemerintah ini ngatur-ngatur aja lah gitu. Tapi pada kenyataannya kan lebih baik bahwa pemerintah ini sebagai stabilisator itu juga harus menguasai barang gitu. Ya kan sama-sama stakeholder lah, kita pengennya bareng-bareng dong antara pemerintah, produsen, konsumen kan. Ini supply sama demand, nah yang jagain kan pemerintah. Iya. Jadi lagi tinggi kita ini, kalau lagi turun tadi ya Bulognya yang beli. Jadi ini adalah Bulog ini arms pemerintah. Ini adalah alat untuk menjamin kedua supply demand, konsumen dan produsen itu semua happy di situ. Kalau enggak ya udah, ini tarung bebas ini udah gitu. Ini beritanya ya Pak Wamen ya. Ini berarti 20 Februari ya, warga Kota Bandung rela antri demi beras murah. Ini Pak, kan kita nggak mau ini beras mahal di periode ini, sehingga pemerintah bikin operasi pasar, distribusi, penjualan beras murah sehingga orang ngantri. Gitu. Keren. Ini terjadi. Ini adalah satu fenomena di mana memang beras langka. Gitu. Panenannya kurang. Gitu Bang. Maka setelah ini kalau tidak salah kan kemudian impor. Nah, kita sekarang udah nggak perlu impor. Beras cadangannya ada di tangan kita sendiri. Lebih, surplus kan berlebih. Ya, artinya surplusnya kan disimpan di Bulog. Gitu. Sewaktu-waktu negara butuh, sewaktu-waktu dibutuhkan itu tinggal digelontorkan. Digelontorkan itu kan tinggal dijual ke pasar aja Bang. Kan Bulog ini kan arms pemerintah tapi dia badan usaha kan. Jadi dia ini aja, kendaliin aja. Kalau lagi murah dibeli, kalau lagi mahal dijual. Udah, that's it. Itu.
Ya perannya pasti kan Anda juga banyak. Jadi kalau masalah kontribusi kan terkait itu kan ada strategi-strategi. Betul. Nyata nggak sembarangan. Maksud Buktinya saya kita, ya kan enggak bukan gitu. Bukan karena di depan saya ada Anda ya, Pak Wamen ya. Tapi kan maksudnya kan nggak maksud untuk menyinggung yang sebelum-sebelumnya. Tapi kan balik lagi kebijakan kan ya kepala bulognya atau mungkin siapa yang menjabat saat itu di Kementerian Pertanian, ya kan, baik itu menteri ataupun wakilnya, itu kan juga harus orangnya strategik lah. There is no bad soldier. There is always bad commander. Jadi kita merasa Pak Prabowo ini a very good commander. Jadi visinya clear, maunya jelas, tinggal visi yang clear yang jelas itu tinggal kita terjemahkan ke bawah dan so far jalan bagus. Maksudnya saya juga mau karena nih Pak Presiden adalah bos pimpinan saya kemudian saya ngolor-ngolor enggak. Ini visinya jelas, maunya jelas, perintah jelas. Diterjemahkan oleh menteri, saya sebagai wakil menteri, kemudian Bulog, dirut Bulog dan pimpinan dan sampai ke level pelaksana di lapangan paham maunya presiden. Itu Pak. Kadang-kadang sesuatu nggak jalan itu kadang-kadang Pak ya. Kadang-kadang tuh nggak paham. Yang ngasih perintah kadang nggak paham apa yang diperintahkan. Apalagi yang terima perintah itu Pak. Ini penting loh Pak ya. Saya selalu mengatakan kita paham aja belum tentu bisa memahamkan orang. Apalagi kita nggak paham. Makanya ada istilah IQ sama EQ kan, beda-beda tuh. Menurut saya di situ dan so far kita telah buktikan bahwa dengan resources yang sama, karyawan Bulog yang sama, pasukan yang sama bisa. Yang dulu-dulu yang sekarang-sekarang itu kan masalah kebijakan aja, ya kan? Itu. Menurut saya sih di situ. Itulah alasannya kenapa Pak Wamen, meskipun rakyat Jawa Tengah tuh sedih. Saya pinggir jurang lagi nih. Emang demen anaknya main pinggir jurang. Boleh. Jadi Anda harus legowo Pak Wamen. Meskipun dicakar-cakar, jangan tinggalkan kami. Kan Anda juga pasti kan sudah menaruh janji di Jawa Tengah. Tadinya. Ngomongin pencalonan itu maksudnya. Itu nggak gini, saya mau bahasnya gini. Meskipun ya kan suatu sisi kita melepas sesuatu yang indah itu kan sakit ya. Meskipun warga Jawa Tengah kan berharap-harap saat itu kan Anda ingin menjadi gubernurnya. Saat itu. Ini bacaan saya loh, bisa jadi saya salah loh. Tapi kan Pak Prabowo melihat sisi lain. Ada yang orang penting untuk ngejagain di sektor pertanian. Anda di tanda kutip dipaksa untuk udah deh nggak jadi di Jawa Tengah. Anda menjadi wakil menteri pertanian aja. Ternyata nyatanya berhasil karena Anda lahir dari warga atau mungkin lahir dari anak petani. Abang tahu nggak? Waktu kan? saya kampanye Pilpres selesai menang, kemudian kan sempat memang saya diminta itu. Saya itu kampanye kan ya silaturahmi ya kampanye itu. Nah, saya ketemu sama ulama di Tegal, namanya Habib Abdullah. Jadi beliau bilang sama saya gini, Mas Dar, saya tahu Mas Dar punya keinginan, mau saya kasih ijazah doa istikharah namanya. Gimana Beb? Gini Mas Dar, kalau berdoa itu, ya Allah, saya hambamu bercita-cita pengen waktu itu kan saya running untuk calon gubernur ya. Ini kan udah selesai ya Pak Lutfi kan, toh kita juga kampanye Pak Lutfi. Saya hambamu berkeinginan untuk jadi gubernur. Kalau jadi gubernur ini baik untuk saya, untuk keluarga saya dan masa depan saya, maka kabulkanlah, jadikanlah saya gubernur. Kalau menurut engkau ini tidak lebih baik dan ada yang lebih baik untuk masa depan saya, keluarga saya, dan diri saya, maka gantilah dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari sekedar menjadi gubernur. Walaupun kita berdoa itu sambil, kalau bisa gubernur aja deh. Tapi fitrah manusia ya. Tapi aku paksain nih bos, paksain. Ya saya bukannya mau sok soleh atau apa, bukan. Tapi maksud saya itu setiap doa aku gituin. Karena saya merasa udah deh. Saya berasal dari keluarga di desa dan lain-lain. Saya telah mencapai satu perjalanan karier kehidupan yang menurut saya itu cukup bagus lah, sangat bagus. Dan itu tidak ada kata lain, itu kan udah anugerah Tuhan lah. Nah, itu sampai umroh di depan Ka'bah aku doa itu Bang. Walaupun sekali lagi fitrah manusia tuh kayak kalau bisa guna aja gitu. Tapi aku ucapkan berulang-ulang. Jadi saya merasa saya apapun itu saya meyakini itu Bang. Ini menurut saya ya, kampanye itu juga bagian dari perjalanan spiritual. Mohon maaf, saya akui, saya mungkin tidak sesoleh Abang gitu ya, tapi saya berusaha. Gitu saya berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik
dalam segala hal ya, dari sisi agama, dari sisi pergaulan, dari sifat yang baik, bertindak baik dan seterusnya. Maksudnya itu tadi kan, hidup itu kan pendek gitu. Nah istri saya bilang, udahlah, hidup itu pendek. Hidup itu cuma dari sholat ke sholat berikutnya. Kata istri saya nih, ini juga agak kena juga nih, gitu. Nah, terus kurenung-renungkan gitu. Nah, suatu ketika lagi boring nih, libur panjang Imlek, Bos. Aku tuh, life is too short. So, apa sih yang mau kita kerjain gitu. Terus aku tulislah di handphone nih. Ya boleh aku share ya? Boleh dong. Apa tuh? Aku tulis di handphone nih. Hal-hal yang aku suka menyenangkan hatiku. Titik 2. Ya aku tulis lah hal-hal yang menyenangkan itu. Yang penting kan kita nggak maksiat, nggak merugikan orang lain kan. Ini aku bacain ya. 1, bekerja. 2, kegiatan lapangan, ketemu petani sama ketemu orang-orang. 3, kegiatan politik. Aku suka kegiatan politik. Bukan masalah kebutuhan atau kita mau jadi siapa. Nggak, kita senang aja. Tidur ya, ini kita senang tidur kan kalau capek. Membuat satu modeling. Ya apakah IT, apakah apa. Aku nggak bisa coding tapi aku suka bikin modeling aja. Sosial media, nyanyi bareng, makan rame-rame, aku suka. Berenang itu satu hal yang menyenangkan hati kita. Pidato, sambutan, orasi itu menyenangkan. Bukan kita sok orator, bukan. Ya senang aja. Senang. Nonton film, kemudian ya bisnis, kemudian kalau apalagi bisnisnya menguntungkan. Nah, itu aku tulis nih ada 12 item nih. Oh iya bener lagi guys. 12 item. Oh iya. Jadi saya pikir ya mencoba untuk inilah. Ini kan 40 tahun Pak tahun ini aku. Termasuk wamen termuda juga berarti ya? Ya masih ada yang lebih muda. Iya kan termasuk salah satu. Jadi saya berusaha untuk itu. Jadi kembali karena nyinggung itu, jadi itu buat saya besar Pak. Tapi jadi aku betul-betul jadi apapun nggak ada masalah Pak. Ceritanya gimana? Maksudnya kan gini, apakah memang backgroundnya Anda seorang anak petani kan? Profil pendidikan Sudaryono, anak petani kini jadi wakil menteri. Karena memang Pak Presiden, Anda juga lama kan, pastilah beliau, Presiden kita Pak Prabowo, tahulah Anda tuh siapa, backgroundnya kan nggak mungkin bertahun-tahun sama beliau kan. Sosok calon wakil menteri pertanian Sudaryono, anak petani Grobogan, lulusan NDA Jepang. Jadi Pak, NDA itu nama artinya National Defense Academy. Itu kayak akademi militer di Jepang. Jadi I went to such of military academy di Jepang. Oh makanya SMA-nya juga Taruna Nusantara ya? Nah pergi ke sana tuh saya Matra Angkatan Laut Pak. Jadi saya berangkat itu sebagai Taruna Angkatan Laut dari Indonesia di National Defense Academy di Jepang. Nah jurusan saya teknik mesin Angkatan Laut gitu. Nah senior saya semua jadi tentara Pak. Junior saya semua jadi tentara. Hanya saya nggak jadi tentara Pak. Kenapa? Jadi waktu saya lulus, saya nggak lulus Pak untuk masuk SPAPK Pak. Karena dulu bisa. Nah, itu semua orang begitu. Kalau saya cerita, loh kok bisa? Iya. Saya juga bertanya, loh kok bisa gitu. Saya sekolah dibiayain negara, pesawat dibayarin negara, beasiswa dan seterusnya ya. Pulang karena saya dari SMA, maka saya harus ikut namanya SPAPK, Sekolah Perwira Karir. 6 bulan di Magelang ya. Tapi waktu saya seleksi nggak lulus Pak. Apa yang saya alami? Saya nangis 3 hari Pak. Meratapi nasibku. Mau jadi apa aku ini nggak lulusnya, aku nangis aku. Sampai saya nawar waktu itu ke TNI gitu. Udah Pak, saya jadi PNS aja Pak. Ya kita kan anak desa ini kan apa sih Pak harapannya? Yang penting kan kerja Pak, ya kan. Nggak jadi perwira nggak apa-apa nih Pak, udah saya jadi PNS aja, nggak bisa. Harus ya nggak lulus gitu. Nah, cut the long story short, saya ketemu Pak Prabowo gitu. Dibawa oleh Pak Menlu ya sekarang Pak Sugiono, kan itu senior saya di Taruna Nusantara ya. Itu bawa saya ngundang saya ke Jakarta, kemudian ketemu Pak Prabowo. Disitulah kemudian saya jadi punya karir politik gitu karena ikut beliau tahun 2010. Saya ingat betul, saya ketemu beliau, saya ditanya, kamu lulusan Jepang siapa? Kamu nggak tahu siap? Kok bisa sama? Kok bisa nggak lulus gitu? Udah saya siap, saya nggak tahu Pak ya, saya nggak lulus gimana? Terus beliau bilang sama saya gini, ya sudahlah, itu udah jalan Tuhan, kata Pak Prabowo nih mas saya. Mengabdi ke negara tidak harus jadi tentara. Kamu belajar
bisnis, kamu belajar politik, itu juga jalan kita mengabdi kepada negara. Tahun 2010. Kemudian saya jadi aspri beliau gitu. Saya nggak pernah mengenal Pak Prabowo sebelumnya, Pak Prabowo nggak pernah mengenal saya sebelumnya ya, tapi aku jalani aja Pak. Jadi kembali ke tadi itu Pak, doa istiqoroh tadi Pak. Saya meyakini Pak, saya pernah mengalami hari-hari yang masa-masa yang menurut saya itu penuh dengan keajaiban. Jadi saya percayalah bahwa Allah itu telah menyiapkan jalan yang baik buat saya. Masya Allah. Iya betul. Bukan saya ini, saya husnudon aja udah. Pokoknya sudah. Itu. Iya, menurut kita saya tidak pernah berkeinginan. Orang nanya, saya tidak pernah bercita-cita jadi menteri atau jadi wakil menteri Pak. Tapi kan saya dulu cita tentara mah. Tapi datanya, faktanya ada yang bilang ya semenjak begitu pertanian kita dipegang perannya TNI. Tadi gue cerita gini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini nyambung nih, masih nyambung kok. Terus. Faktanya semenjak dipegang TNI, porsinya ya TNI, Polri, ya TNI lah. Ini mengakibatkan surplus. Berarti ini ada hubungannya nggak? Maksudnya di sini ada peta politik bahwa Pak Prabowo juga melihat bahwa oke, kenapa akhirnya yang sempat ramai kemarin kan mengenai RUU TNI apa segala macamnya gitu ya. Kita ngambil dari sisi biar clear semuanya nih. Iya. Ditempatin di sini. Bukan dui fungsinya ya. Bukan. Saya Pak Menteri Syafri kemarin juga sempat ketemu juga, diundang sama beliau ke Kementerian Pertahanan. Saya pribadi sempat tanyain. Bukan ke dui fungsinya. Jadi jangan sampai salah nangkep nih teman-teman. Nah akhirnya ditempatin beberapa, ternyata lihat dipegang sama TNI, akhirnya membaik beras kita, pertanian kita. Itu ada hubungannya nggak Pak Wamen? Ya yang pertama kan dui fungsi itu kan orang kadang dui fungsi. Kalau dui fungsi waktu kita kecil kan bahwa tentara atau ABRI waktu itu punya anggota di parlemen. Ya, tentu maksud saya ini udah jelas beda lah. Nah gini, dalam rangka ketahanan pangan itu Kementerian Pertanian itu melakukan MOU dengan banyak pihak gitu ya. Salah satunya dengan TNI sama dengan Polri. Gitu. TNI kita MOU untuk bantu ngawal produksi beras kita. Dan Polri kita minta dalam MOU-nya itu kita berharap Polri bisa ngawal untuk produksi jagung kita gitu. Dan saya harus katakan dengan peran besar dari TNI, Polri dan banyak pihak, setelah disampaikan BPS 51% peningkatan beras kita dan 39% peningkatan jagung kita gitu. Nah orang kan ada juga kan saya lihat di berita lah gitu. Apa kompetensinya tentara nanam padi? Apa kompetensinya ke polisi nanam jagung? Salah. Pertama, yang nanam jagung, nanam padi itu bukan tentara atau polisinya. Jadi bukan berarti yang polisi harusnya nangkap maling kemudian beda profesi disuruh nanam jagung, salah. Bukan itu. Salah. Kan ini persepsi orang nih Pak ya. Atau tentara yang harusnya latihan demi operasi militer kemudian udah nggak latihan lagi deh, lu nanam padi aja. Enggak gitu, gitu. Yang nanam padi, nanam jagung adalah tetap petani. Yang membina ngajari nanamnya namanya penyuluh pertanian, anak buahnya Kementerian Pertanian. Nah polisi sama tentara ini kayak nyemangati, ngayomi, datangi, ayo Pak nanam padi, ayo nanam jagung ini, nanti kalau ada masalah kita bantu komunikasi dan seterusnya. Dan sudah ada porsinya. Karena di masyarakat itu kan ada namanya Babinsa yang mengelola atau menjadi hadir di desa-desa kan. Ada Babin Katipmas juga hadir di desa-desa. Mereka itu kan ada namanya fungsi penggalangan Pak. Gitu loh. Jadi kenapa? Kalau panenannya bagus, ya kan nanamnya bagus, panenannya banyak, penghasilannya banyak, maka masyarakat desa yang nanam padi dan jagung tadi kan relatif damai Pak. Tidak ada gejolak, ya kan, kejahatan juga menurun. Jadi ya mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan so far ini berhasil gitu. Jadi maksud saya jangan juga dianggap bahwa harusnya kan Babinsa sama Babin Katipmas kan memang tugasnya menjaga perdamaian atau menjaga harmonis situasi di desa kan. Di tingkat desa kan. Nah, salah satunya adalah ngawal, nyemangati urusan nanam padi sama nanam jagung gitu loh Pak. Jadi ini supaya pemirsa yang lain, masyarakat juga tahu bahwa bukan kemudian yang harusnya polisi nangkap maling atau nangkap penjahat misalnya tiba-tiba terus udah nggak nanam lagi ya kamu nanam jagung, salah. Yang nanam adalah tetap masyarakat, tetap petani gitu. Oke, terus apa ya akhirnya korelasinya kenapa harus dijagain sama TNI sama Polri? Contoh, apakah TNI Polri itu punya bargaining yang kuat gitu loh terkait kalau untuk urusan deal-dealan? Ya enggak lah, saya kira rakyat kita ini kan seneng sama
tentara sama polisi. Iya. Senang. Ini masalah, ini iya, trust iya. ya Pak ya. Orang tuh kan Keren. trust ya. Strateginya keren. Ya, satu itu. Yang kedua, saya kira TNI sama Polri adalah organisasi yang dari ujung sampai ujung tuh terkomando dengan benar. Jadi kan kita juga terbantu Pak. Misalnya serap gabah di desa mana ternyata serapan gabahnya, gabahnya harganya murah nih. Info tuh cepet gitu loh. Jadi dari Babinsa tuh lapor ke Koramil lapor ke Dandim, kita dilapori, Bulog langsung kita turun, kita serap. Yang penting itu kan, ini masalah, iya kan, masalah rantai komandonya kan jelas Pak. Nah kita membutuhkan, mohon maaf, tidak ada rantai komando yang lebih rapi daripada aparat kita. Nggak ada. Iya. Terbiasa disiplinitasnya kuat ya. Itu cepat itu. Jadi lapor bottom up-nya cepat, perintah top down-nya juga cepat Pak. Ditambah lagi Anda memang dari SD, SMP juga udah bersahabat dengan sawah. Ini asik nih kita dalami di sini nih ya. Ya kan mungkin bisa diceritain deh Pak Wamen. Bahwa waktu zamannya maaf ya, bersihin kotoran sapi. Wah, ini kan ada kisahnya yang harus kita pelajari loh. Anak seorang petani yang kayaknya nggak pernah ada bidikan-bidikan bahwa akan jadi wakil menteri Republik Indonesia, bisa loh tadinya. Berarti benar-benar sesusah itu Anda dulu Pak. Jadi ibu saya bilang gini, Leh, dulu aja disuruh ke sawahnya susahnya minta ampun. Sekarang rajin sekali ke sawah. Ya saya bilang, ya saya kan bahasa mbah kan, membahasakan anak saya. Mbah, lah ya kan dulu itu kan ya kan tiap hari loh Pak, ya kan. Nah kalau sekarang kan paling 5-10 menit Pak sebagai wakil menteri. Ya kan, coba jadi petani itu berat. Ya maksud saya cerita ini, ya keluarga saya petani dan jadi petani itu berat. Berangkat sebelum gelap, pulang hampir gelap. Jadi berat Pak. Nah, banyak orang mengatakan, Mas Dar, wah petani kan asik ya, pertanian ya. Bertani itu ternyata asik. Asik itu kalau orang jadi PNS, jadi pegawai, dia kerja, kemudian dia sambil bertani. Jadi kalau pertaniannya gagal panen gitu, dia tetap bisa makan, karena ada gaji tempat lain. Tapi kalau petani kita kebanyakan tuh Pak, ya dia menaruh hidup dan matinya dari tanaman yang dia tanam, Bos. Berat. Nanti ada tikus, ada apa. Jadi itu padi yang dia tanami itu Pak, itu dia datangi terus. Kadang-kadang mohon maaf ya, mungkin kelihatannya agak abnormal ya, tapi ini kadang tuh diajak ngobrol, ayolah pagi saya, ya keluarga saya ini sangat bergantung dari hasil. Jadi didoain Pak, dibacain Al-Fatihah, banyak cara Pak. Jadi ini masalah karena memang butuh Pak, hidup dan mati, sustain dan tidaknya keluarga tuh dari panenannya itu Pak. Waktu itu emang ngapain aja Pak Wamen? Maksudnya udah benar-benar terjun langsung ke dunia, oh iya dong, kan ke sawah gitu? Dulu aku tuh sekarang pun masih bertanya sama orang tua saya, kalau ke rumah aku tanyain, kenapa dulu kalau panen sama nanam, musim panen sama nanam, kenapa hari Minggu gitu? Kan kamu libur, jadi aku dulu tuh mempertanyakan, ya Senin gitu loh, kan kita ke sekolah Pak, ya kan kita nggak disuruh-suruh kan, ini nggak hari Minggu. Aku bilang, aduh kenapa sih panennya harus hari Minggu gitu loh, ya Senin aja. Enggak, ya kan nungguin satu tenaga kerja gratis kan. Kan TKDN katanya harus dimajukan. Ya, jadi misalnya ya nanam padi, ya terus panen padi, nanam jagung. Kalau boleh saya ini sekedar remind ya, namanya yang ngambil ibroh. Ya, pelajaran, bukan? Recall dari memori gitu ya. Pekerjaan bertani yang paling saya nggak suka itu adalah nanam jagung. Nanam jagung sama namanya petan ulat gitu. Saya ceritain dulu. Nanam jagung kenapa susah tuh? Nanam jagung tuh kita kan nanam dulu kan manual ya. Sekarang sih lumayan udah ada ini. Dicuk gitu, dimasukin jagung 2 atau 3 biji. Terus tangan tuh mesti nguruk gitu loh. Kan sementara kan tanahnya kan keras ya. Jadi jagung mesti kering tanahnya tuh. Tanahnya kering. Jadi di tangan tuh sakit, Pak. Iya. Satu. Nanti begitu tumbuh segini, itu namanya dikocor, disiram. Jadi kita ngambil air pakai dari sumur gitu, pakai pikulan, terus taruh di tong terus dituangin pupuk urea gitu, diaduk-aduk, terus diambil pakai kendil gitu, terus dikocor satu-satu gitu. Satu-satu. Ini umur segini. Ntar umur segini lagi, aduh, aku bilang, pertanyaannya lagi, kenapa hari Minggu?
Nah, sampai 3 kali, Bang. Sampai dengan panen itu 3 kali dikocor namanya, disirami. Itu menurutku tuh aduh berat gitu. Manual semua. Jadi airnya pun kan nggak ngisep kan pakai pikulan gitu, terus dituang berat lah. Jadi petani itu berat gitu. Nah, kenapa tadi petan ulat namanya mitesi itu loh, matiin ulat itu loh. Jadi kalau abang nanam kedelai itu nanti ada hama, ada ulat di daun-daunnya itu. Nah, abang tuh nanti jalan maju, semua ulat yang di daun tuh dipirisin pakai tangan gini. Oh. Itu sampai tangannya hijau gitu. Nah, itu pengalaman itu. Nah, itu saya pikir ya. Nah, waktu itu orang tua saya bilang begini, Le, udahlah kamu sekolah yang tinggi, supaya kamu nggak nyanggul kayak bapak gitu. Jadi cita-cita orang tua saya itu sekolah tinggi supaya nggak nyanggul, Pak. Karena jadi petani itu berat. Nyatanya sekarang? Sekarang saya jadi wakil menteri pertanian. Ngurusin sawah lagi. Balik-balik. Nah, yang kedua ini Bang, yang kedua tentu pertanian yang dulu ya itu susah ya. Nah, sekarang kan tidak sesusah dulu. Dulu kan sekarang kan udah pakai mesin ya. Nyemprot udah ada yang pakai drone, terus traktor, terus kemudian panen juga udah nggak manual lagi, udah pakai combine harvester. Nanam padi juga di beberapa tempat sudah pakai rice transplanter. Jadi udah sekarang dengan mekanisasi itu jauh lebih menolong lah dibandingkan dulu kita tinggal di desa yang nggak ada alat lain ya, tapi mesti jagung tuh begitu panen tuh mesti dipipilin pakai jari gitu sampai tangan kapalan itu ya. Tapi kan sekarang udah nggak gitu lagi. Sekarang jagung udah tinggal dikeringin, masukin ke mesin, gereng udah langsung keluar. Kalau zaman dulu mesin belum ada waktu saya kecil, udah tuh keroyokan gitu, sa RT gitu, kayak ini namanya kerja bakti gitu. Namanya itu apa sih namanya? Gotong royongnya itu gitu. Jadi gantian di rumah ini kita ngabisin jagungnya Pak ini, nanti kita pindah ke rumah sebelah, kita mipilin jagung orang lain. Dan itu ini sampai kapalan, Bos. Nah, sekarang kan udah nggak gitu lagi ya. Sekarang udah pakai inilah, udah pakai mesin semua ya. Jadi ya inilah. Terima kasih untuk semua penemuan teknologi ini semua lah. Tentu saja dengan pengalaman saya jadi anak petani, saya alhamdulillahnya kan nggak lama-lama jadi anak petaninya Bang. Jadi karena begitu lulus SMP saya sekolah ke Taruna Nusantara kan udah nggak ketemu hari Minggu nanam-nanam lagi. Iya. Tapi inilah ketahuan ya teman-teman semua ya bahwa kan Rasulullah SAW juga sampaikan terkait serahin sama ahlinya. Ya beliau ternyata praktisi. Banyak kan di luar sana kan mungkin stigmanya ya nggak tahu lah di negara-negara mana kan kayak kenapa ya dia jadi wakil menteri kan sibuk ngurusin begitu nggak ya? Mungkin di negara luar lah. Kok dia tuh jadi ini ya? Kok dia jadi ini ya gitu kan? Ya udahlah terserah. Tapi nyatanya memang Pak Prabowo gitu, Pak Presiden juga memang nunjuknya memang praktisi. Memang kita lihat bahwa memang orang yang ahli di bidangnya. Nah ditambah lagi yang kedua, yang faktor kedua nih ini menarik nih Pak Wamen. Aku melihat bahwa dengan Anda merasakan tadi berulang-ulang saya baca gitu kan, kita kan juga jurnalis juga gitu ya. Anda mengatakan bahwa jadi petani itu berat. Coba dilihat konteksnya bahwa oke, suatu sisi kan ada yang ngerasa bahwa ini harganya naik apa segala macamnya. Tapi korelasinya bahwa ternyata yang juga Anda jaga bahwa biar petani dapat hasilnya ya. Ketika hancurnya banget tuh harga misal gitu kan di luar dari ekonomi makronya ya. Petani dapat apa gitu loh. Benar. Cocok. Dan ini ada hubungannya juga nggak bahwa Pak Presiden kan juga dulunya kan ketua asosiasi HKTI. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ya. Nyambung nih berarti nih. Ini kan pertanian ini Pak. Memihak pada petani sekali nih Pak Wamen. Pertanian ini kan sebetulnya Indonesia Agriculture Incorporated kan. Jadi ini kan sebetulnya PT besar pertanian Indonesia Pak. Labornya namanya petani, semua petani. Pemerintah Indonesia itu kan menyediakan bibit ini semua. Sebetulnya yang kerja buat pangan kita tuh petani Pak, bukan pemerintah. Pemerintah itu kan menyediakan aja. Butuh irigasi kita siapin irigasi, butuh bibit kita siapin bibit, kita siapin ini semua. Nah yang lucu tuh aku punya pengalaman Bang. Satu ketika aku jadi wamen sebulan gitu, terus saya merasa, coba saya mau ke daerah, gitu. Saya ke daerah-daerah. Banyak lah orang komplain, orang nanya gitu, Pak ini banyak ini Pak nggak jalan komplainan. Oke, kalau ada keluhan hubungi saya. Nomor saya di 0811. Saya udah mikir nanti ditaruh di sosmedku ya tinggal dipip gitu kan. Nggak disebutin semua. Ternyata Bang, ada petani yang videoin saya di TikTok dia Bang.
Terus viral, ditonton 3 juta orang lah kali ya. Gara-gara viral bang, nomorku di WA ada kali ini sampai sekarang nih kasih lihat nih. Anda cari gara-gara soalnya. Banyak nih bang, nih gak selesai bang. Nih. Jadi ku balas terus gitu, nggak selesai nih. Oh wow, nggak selesai. Loh emang apa yang nggak selesai? Iya. Apa era yang diviralin tuh maksudnya kenapa? Jadi akhirnya orang tuh ya merasa punya, aku bisa hubungi Pak Wakil Menteri ini, keluh kesahnya. Ya macam-macam bang, ada yang nyari pekerjaan, ada yang apa. Tapi saya lihat keluhannya kalau boleh secara statistik ya, secara garis besar tuh 4. Mereka tuh butuh bibit yang bagus, sesuai. Kalau mereka daerah pesisir, dia butuh bibit padi yang payau, ya kita mesti kasih bibit payau. Nggak bisa bibit sembarangan, pasti mati kan. Jadi butuh bibit, butuh pupuk. Nah karena butuh pupuk itu, kemudian kita sampaikan lapor ke Pak Menteri, kita lapor ke Presiden bahwa pupuk harus kuotanya harus dipenuhi. Akhirnya oleh Presiden dipenuhi kan, 9,5 juta ton pupuk itu terpenuhi. Jadi bibit, pupuk, butuh irigasi bang. Iyalah, nah, air. Pak ini butuh air Pak. Nah akhirnya kita kasih pompa, ya kan. Maksudnya kalau nunggu parit yang dibikin kan lama. Jadi kita pompa aja dulu deh. Nah kita bagi pompa. Tahun 2024 kemarin ini kita bagi pompa total ini 70.000 pompa seluruh Indonesia. Dan itu ternyata menolong produksi kita. Jadi di saat musim kemarau yang nggak ada air, dia tetap bisa nanam karena ada air. Gitu. Jadi irigasi nomor 2. Jadi berbibit, pupuk, air. Nomor 4 bang. Kalau panen tidak boleh harga jatuh. Gimana cara ngukur bulan kapan pas harvesting gitu loh? Oh ada, ada triknya ya? Gini, pertanian itu sama dengan cuaca, sama dengan iklim, sama dengan, jadi kalau musim apa, jadi ini sebenarnya berulang. Dari tahun ke tahun kita ini berulang bang. Jadi kapan nanam raya, kapan panen raya, peaknya kapan, turun kapan, grafiknya tuh berulang. Jadi kita sebetulnya sudah bisa memprediksi. Bahkan aku mau pakai ini nih, lagi saya mau bangun nih, karena ini berulang, berpola, datanya juga lengkap. Saya lagi mau bikin semacam AI gitu, yang karena itu tadi membaca pola kan. Jadi ngasih tahu kepada orang, misalnya petani atau penyuluh pertanian di lapangan. Oke, Kabupaten Bojonegoro nanam padinya kalau bisa antara tanggal ini, bulan ini sampai tanggal ini. Karena di situ nanti ada BMKG, ada cuacanya, ada irigasinya, ada bibitnya, ada pupuknya, dan lain-lain. Sehingga tepat waktu gitu loh. Ya, tepat waktu, menghindari hama apa dan lain-lain tuh mestinya saya meyakini, itu tadi salah satu hobi saya adalah bikin modeling IT tadi. Aku nggak bisa coding, tapi aku suka ngumpul-ngumpulin, coba lo bikin gitu. Nah, saya lagi mau bikin itu. Yang bisa menggantikan pikiran manusia kita, karena berulang itu kan berarti kan bisa dong digantiin robot. Bisa gitu dong, kan. itu kan sifatnya kan templating. Templating itu tinggal datanya dilengkapi ya, misalnya cuacanya gimana, kontur jenis tanah, pupuknya bagaimana, ini semua termasuk juga jadwal aliran irigasinya itu dimasukin semua komponen datanya itu. Nah baru nanti outputnya adalah suggestion. Oh, berarti bener dong petani nanti akan tergantikan oleh AI? Bukan tergantikan dong, terbantukan. Jadi petaninya masih ada tapi menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Jadi lebih cepat nanti kerjanya. Lebih cepat. Karena kalau dengan alat itu kan artinya masa tanamnya lebih cepat, masa panennya lebih cepat. Jadi yang panennya harus 2 minggu, cukup 2 hari jadi selesai. Kalau 2 hari selesai, maka olah tanahnya yang tadinya nyangkul-nyangkul 2 minggu juga, itu bisa jadi 2 jam atau sehari selesai. Kalau panen olah tanahnya cepat-cepat, maka nanamnya cepat-cepat. Kalau nanamnya cepat-cepat, maka cepat panennya. Kalau dapat, jadi sehingga produktivitas tahunnya produktif sifatnya. Iya, artinya dalam 12 bulan yang tadinya harusnya panennya mungkin 2 kali, ya bisa 3 kali. Banyak tempat bahkan sudah 4 kali. Nah, artinya produktivitas kita agregat secara nasional kan jadi lebih baik, Bang. Keren. Gitu. Apresiasi banget nih. Tapi kalau berbicara mengenai produktivitas nih, Pak Wamen, berarti kan harusnya kan apa nih? Apakah ini adalah maksud dan tujuan bahwa kita sudah bisa otomatis, berarti nggak perlu banyak serapan APBN, jadi ya wajar lah diefisiensi gitu kan? Nah, kalau ketawa sih, bener kan maksudnya kan memang ini alasan negara. Saya ketawa karena aku kayaknya bisa jawab pertanyaan itu. Agak lumayan tajam dikit ya. Agak tajam dikit ya. Saya kan mewakili rakyat, Pak Wamen. Jadi kan itu kan produktif tuh. Berarti kalau gitu
Udah bagus dong nih, udah autopilot, ngapain kita subsidikan dari APBN-nya Kementerian Pertanian? Dan sebenarnya apakah nanti tujuannya akankah Indonesia ini menjadi negara dikdaya ya, bisa dibilang ya, terkait dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pak Prabowo, terkhusus untuk Kementerian Pertanian? Begini, sebelum Pak Presiden, kan saya jadi wamen kan pernah 6 bulan wamennya Pak Jokowi. Oh iya. 5 bulan lah, 5 bulan lah. Yeah. Jadi saya jadi wakil menteri bareng Pak Amran. Pak Amran juga menterinya Pak Jokowi. Itu saya udah ada on job trainingnya udah 5 bulan lah. Sebelum jadi wamen yang sesungguhnya di periode. Jadi ada acting wamen ya. Kalau di perusahaan kan ada acting, bener kan? Jadi sebetulnya efisiensi itu kan bisa dipotong anggaran yang nggak perlu. Itu juga efisiensi. Atau mengalihkan anggaran yang nggak perlu, nggak penting ke dalam anggaran yang mata anggaran yang lebih penting. Nah, Pak Mentan, Pak Amran, ya saya belajar banyak dari beliau. Beliau kan udah pernah jadi menteri di periode pertama Pak Jokowi, kemudian S1, S2, S3, dan bahkan sebentar lagi profesor di bidang pertanian. Itu sudah namanya refocusing. Jadi anggaran itu yang nggak penting-penting itu udah deh. Jadi daripada seminar-seminar, bikin FGD yang bisa diganti pakai Zoom aja, itu anggarannya udah deh, beliin traktor, beliin bibit, beliin alat-alat mesin pertanian lebih berguna gitu. Nah itu sudah dilakukan. Nah makanya begitu Pak Presiden melakukan efisiensi, kita nggak kaget karena kita sudah lakukan itu. Oh, mitigasinya oke juga nih Kementerian Pertanian. Kan, itu atas arahan siapa? Itu karena kan kita mau swasembada. Kalau mau swasembada itu mesti fokus. Kalau semua diayai semua, kita itu apa? Diayai itu apa sih Pak? Ya, semua dikerjakan gitu ya. Iya. Kalau kita mengerjakan banyak hal di satu waktu, banyak dikerjakan kan nggak selesai semua. Itu teori kan? Teori manajemen kan gitu. If we try to do something, to do all things at the same time kan, we will stuck in the middle. Itu teorinya kan begitu. Jadi itu pasti kan kalau teori. Nah, jadi kita harus fokus. Kita mau apa dulu? Oh, beras kita beresin dulu. Jadi kita fokus. Kita mau apa? Mekanisasi, bukan mekanis sapi. Ya, dulu kan mekanis sapi bukan sapi. Nah, ini kita mekanisasi. Nah, mekanisasi itu butuh duit. Lah kalau semua dipos-pos sesuai dengan kebutuhan masing-masing dirjen gitu ya kita ya gitu-gitu aja ujungnya kan gitu. Jadi ya mau nggak mau harus ada di antara sekian dirjen, ada yang memang lebih banyak anggaran difokuskan ke 1, 2. Sisanya ya supporting aja gitu loh. Jadi dan aku lihat begitu. Karena memang kembali ngomong efisiensi ya. Kita selalu terdoktrin bahwa tidak ada anggaran, tidak ada uang. Ada Pak uangnya, Pak. Cuman kita tidak arif dalam menggunakan anggaran itu. Perjalanan dinas ya nggak usah ya kan. Kemudian bikin seminar yang bisa pakai Zoom aja. Ya kan? Kemudian bikin perayaan peringatan hari ini, hari apa, terus bikin event gede-gede udah nggak perlu lagi lah. Kita lebih fokus lah. Kita kalau kita sadar bahwa anggaran itu sedikit, kecil, dan mau kita banyak ya kita harus yang nggak penting-penting ini kita harus mau lah, kita kurang-kurangi lah gitu. Dan ternyata Presiden bisa dengan memotong semua anggaran yang dipandang nggak perlu. Ya, seminar-seminar, perjalanan dinas, kemudian perayaan-perayaan, event-event yang ngabisin duit itu lumayan loh Pak. Bikin satu event perayaan hari apa atau mungkin konferensi apa gitu bisa puluhan ratusan miliar loh event itu. Nah daripada itu mending beliin traktor ya kan, beliin alat panen, beliin dryer, beliin pupuk, jadi lebih berguna. Nah itu yang dilakukan oleh Presiden kita. Jadi ternyata setelah ditelaah semua mata anggaran, KL dan lembaga semua ini ternyata bisa dihemat 250 triliun. Dahsyat. Nah, dari 250 triliun kan Presiden bilang, gue punya duit 250 triliun nih, pakai apa ya? Perlu apa? Oh Pak, Bulog Pak, perlu untuk serap gabah petani Pak. Butuh berapa? 16,6 nih, 16,6. Perlu apa lagi? Pak, kita mungkin, saya mau MBG yang ini deh kalau bisa cepatnya nih, duitnya ada, saya kasih. Oh apalagi saya mau bikin sekolah rakyat, orang-orang yang miskin ekstrim biar anaknya itu putus secara kultur, secara budaya kemiskinannya dengan orang tuanya, dibikin asrama, bikin 100-200 sekolah rakyat sekarang lagi kerjain kan. Bikin sekolah unggulan deh, bikin
irigasi butuh berapa? Ya 12 triliun. Oke, ini duit 12 triliun. Duitnya di PU, nanti bikin irigasinya apa kata pertanian. Jadi punya 250 tuh ruangnya itu, Bos. Dari penghematan sesuatu yang dipandang nggak perlu. Nah, kalau gini kan clear, makanya kan gunanya saya tabayun kan katanya kan gini kan, Bang lu punya privilege, lu coba dong 4 mata dong, katanya nasihatin pemerintah 4 mata, nggak serampangan di jalan gitu. Makanya ini saya lagi tanyakan pada beliau, ternyata jadi rakyat tuh bertanya-tanya Pak Wamen, ini efisiensi apa? Kami nggak merasakan, tapi ternyata hasil efisiensinya disalurkan kan, ke jalur yang tepat, ke sekolah gitu ya. Orang kan bertanya, ini terus duitnya dari mana? Ada, karena presiden sudah lihat bahwa dari yang boten-boten ini, yang tidak ini itu 250 triliun, Pak. Belum lagi nanti anggaran yang dipegang sama beliau, ada namanya sisa anggaran tahun sebelumnya, ditambah dividen BUMN dan lain-lain. Itu totalnya 700 triliun, Pak. Saving banget ya berarti ya? Nah, ini kan masalah sumber daya yang besar tapi terbatas. Kemudian bagaimana kita pakai untuk sesuatu hal yang penting, gitu Bang. Emang itu pentingnya tuh. Nah, pentingnya apa? Oh, penting buat tadi itu ya. Pak, Bulog butuh. Ini sekarang ya, Bulog nih untuk nyarap jagung kita butuh anggaran lagi. Oke, butuh berapa? 5T. Ada nggak? Ada, kasih. Duitnya ada, jadi nggak lagi aing-aing gitu loh Pak. Karena dari efisiensi. Jadi anggarannya tuh ada. Selama ini ya banyak banyak pemborosan. Jangan nanggung pemborosan di mana, di pemerintahan sebelumnya maksudnya? Enggak ya, maksudnya kan ini kan masalah ini ya, birokrasi kita ini lihai Pak. Nyembunyiin, kasih judul bagus-bagus tapi nanti kenyataannya belum tentu boros itu, iya kan? Makanya Pak Prabowo kan waktu di pidatonya beliau kan, ini ngapain kayak begini nih, nggak usah lah yang nggak penting-penting, keluar lah apalah. Karena presiden itu, Pak Presiden Prabowo itu mengevaluasi atau menilai, ya, menelaah satu persatu mata anggaran, Pak. Apa kamu tuh? Itu judulnya begini nih. Sebetulnya kamu tuh beli apa? Bikin kegiatan apa? Oh, judulnya misalnya apa gitu ya. Terus ternyata judulnya tuh jauh-jauh nggak sesuai. Ya, coret. Jadi pintar-pintar, Pak. Oh, akal-akalan ya. Iya. Itu ada di mana? Oknum eselon 1, eselon 2 atau di mana? Ya. Oknum. Oknumnya ada. Tapi ini so far itu tadi, Pak. There is no bad soldier, there is always. Oh ya, tergantung siapa komandannya. Ini komandan kita ini ngerti. Bahaya nih, ini agak berbahaya. Saya boleh cerita dikit ya. Dari hasil dari beberapa bulan dibawa kapal kita nih oleh Pak Prabowo. Nggak maksud gimana-gimana, tapi saya adalah rekan-rekan bisnis gitu ya. Salah satu suatu momen kita meeting. Pas meeting, dia nggak maksud ngakalin nggak. Jangan sampai salah nangkep nih. Tapi nyatanya begitu kita sampai obrolannya lebih dalam, wah, tar lu nih, ini kita harus benar-benar rapi nih. Ini presiden nih kali ini emang, maksudnya positif ya, tapi ya agak nih, agak mengerikan nih. Dia bilang begitu. Nyampe ternyata ke para pengusaha ya, bahwa presiden kita nih menakutkan itu ya. Ya. Nggak bisa aneh-aneh deh. Orang kan nanya sama saya gitu ya. Terus apa? Ya gini loh Pak. Ini kan experience person ya. Maksudnya pernah dekat dengan kekuasaan di era Pak Harto. Kemudian beliau juga dari Pak Mitro juga kan seorang negarawan yang jadi pejabat, jadi menteri dan lain-lain ya. Jadi maksud saya tuh ya, dan ngerti gitu Pak. Ya selain itu saya selalu mengatakan bahwa Pak Prabowo gitu ya, menang di 2024 sebelumnya diawali dengan banyak kekalahan ya, beberapa kali kekalahan itu juga ada baiknya. Maksudnya bukan kok saya juga ya, saya mangkal juga kan, kalah itu kan nggak enak Pak ya. Tapi maksud saya tuh, saya mau melihat dari sisi yang positifnya adalah ya jadi lebih kaya Pak, melihat ya nggak sih, kita kan dari mohon maaf kan, kita dari pas kita presiden kandidat presiden di tahun tertentu kan kita bikin visi misi kita bikin studi, kalah terus kita evaluasi kita bikin terus. Nah, sehingga begitu jadi presiden ya ngerti gitu loh. Plong langsung lah akhirnya. Aku mau ini gitu loh. Saya mau swasembada, maka caranya begini. Saya mau lifting minyak kita naik, maka caranya begini. Saya mau ada konsolidasi konsolidasi dari aset negara menjadi satu korporasi besar misalnya.
caranya begini. Kenapa misalnya gitu ya? Orang kan bertanya masa juga nih. Mungkin di luar topik pertanian ya. Kan kalau kita bikin usaha Pak di Indonesia, nanti correct me if I'm wrong ya. Kan abang kan juga banyak kenalan sama ini. Ya. Kalau abang bikin pabrik, yang pabrik itu belum pernah ada di Indonesia. Itu kan bank itu kan maunya kan membiayai sesuatu yang sudah proven dulu. Oh iyalah, minimal 2 tahun, 5 tahun gitu Ya kan. Iya loh. Nah, oleh karena itu mau tidak mau, kalau kita mau membuat yang pertama kali, mau nggak mau harus foreign direct investment kan, FDI. Kita mesti keliling ke kemana-mana untuk bilang, lu invest dong. Ya jualan proposal. Ya, begitu nanti bikin pabrik pertama jadi, baru pabrik kedua dan seterusnya kan, barulah didukung kan. Ya kan? Sehingga mau nggak mau untuk mengawali nol dari satu ini kita mesti selalu keliling untuk propose kepada orang-orang, kepada biar dia naruh duit di sini ya, kan, supaya naruh duit buat kita kan. Nah itu kan ya kadang udah iya belum tentu dijalankan, belum tentu juga bilang iya, kalaupun iya juga belum tentu kapan-kapan dan seterusnya. Anyway. Nah artinya Pak, selain itu BUMN kita kan banyak nih. Masing-masing tuh untung berapa dan mereka punya visi sendiri-sendiri kan. Misalnya BUMN A dia mau bangun plan baru atau membangun pabrik baru, tapi kurang nih duitnya nih karena dari dividen, dari uang yang sisa kan ada yang sebagian yang ditahan sama yang dikasih ke APBN kan, dividen kan. Itu ternyata duitnya kurang nih. Mau nggak mau dia juga harus menjajah. Misalnya contoh aja misalnya pupuk lah misalnya gitu. Dia mau bikin pabrik baru misalnya. Kan belum tentu mau bikin pabrik baru kan uangnya cukup. Karena uangnya nggak cukup, dia harus juga jualan. Dia harus propose juga ke banyak orang, ke banyak pihak di luar sana. Aku mau bangun, mau ikut nggak? Seterusnya. Dan industri yang lain juga sama. Sehingga akhirnya ya kita mesti nunggu terus gitu loh. Nah, saya melihat, ini pendapat saya pribadi, dengan dibuatnya Danantara, maka semua aset ini jadi satu. Maka Danantara sebagai korporasi super holding ini menentukan tahun ini yang penting apa? Yang penting ini berapa butuhnya, duitnya ada. Termasuk tadi dari penghematan 700 triliun tadi, ternyata tuh dipakai buat bikin sekolah, perbaiki sekolah. Ini kan Pak Presiden bikin rumah 3 juta. Ini semua dari situ pun masih ada sisa, bisa diinvestasikan itu. Ini buat diputar lagi. Jadi harapannya kan dari cash flow kita menjadi duit. Sehingga kalau bahasa Belanda beliau selalu mengatakan tuh mate of sonder gitu. Mate of sonder tuh with or without you, kita jalan terus. Jadi mau ada investasi dari luar atau tidak, kita jalan terus. You ikut tambah kuat, enggak juga kita jalan gitu. Akhirnya punya presiden nasionalisme tinggi. Jadi ini sebetulnya saya melihat di situ Pak, kita lebih karena kita nih kaya bener gitu, kaya bener. Cuman ya kadang-kadang kan kaya tapi kan kita ini SDM-nya kurang, kaya tapi kan kita ini uangnya nggak ada, anggarannya kurang, nggak bisa. Aku Pak, saya sekolah ke Jepang 5 tahun nih. Saya pulang bawa laptop rusak 6. Laptopnya senior apa semua aku bawa pulang aja. Karena waktu kita perbaiki di sana mahal perbaiki itu. Mesti ganti ini. Ujungnya harganya mirip-mirip sama kalau beli baru. Jadi mending beli baru kan. Apa yang terjadi? Saya bawa pulang 6. Saya bawa ke reparasi. 1-nya di kanibal, 5 nyala. Maksud saya apa yang mau saya katakan kepada abang bahwa kita ini jagoan bang. Maksud saya kita ini bisa bahasanya tuh, mohon maaf ya. Udah diakali dulu deh. Dan jalan bang. Mobil rusak, akinya kenapa? Udah diakali, nyala dulu udah pokoknya. Itu enggak, menurut saya ya, itu enggak semua orang bisa. Jadi kita ini sebetulnya ya jago bang. Kalau berbicara saya meyakini itu gitu. Ini hanya masalah such of ini aja, manage ya, harus di manage dengan dikasih kanalisasi, dikasih kesempatan dan lain-lain. Menurut saya gitu. Kalau dari sisi kreativitas bang, utak-atiknya tuh udah deh jagoan lah kita mah. Ya Anda, cuma kan bagaimana dengan anak luar sana, belum tentu sama kayak Anda Pak Wamen. Apa mungkin ini jangan-jangan adalah ada hubungannya ketika anak yang liar, bandel, nakal gitu kan akhirnya dimasukin ke sekolah barak militer oleh Kang Deddy Mulyadi biar seperti Anda, biar disiplinitas, nggak dikit-dikit manja-manja, ribut-ribut, berantakan, nggak karu-karuan.
Apa itu upayanya? Anda setuju dalam hal itu? Tadi Anda udah memancing obrolannya terkait ke sekolah, belajar. Sekalian aja kita bahas sekolah barak militer. Setuju nggak Anda? Jadi saya masuk SMA Taruna Nusantara umur 15 tahun. Jadi lulus SMP masuk nih. Dari situ udah disiplin kan? Aku bandel. Maksudnya bandel tuh gini. Aku tuh nggak suka dulu sama ibu saya karena galak tampon. Aduh, kalau misalnya keluar rumah deh gini. Apa yang terjadi? Jadi ibu yang suka kita bantah tiap hari di waktu saya SMP. Bapak yang biasa kita bantah. Yang kita biasa dimarahin nih. Terus saya masuk sekolah asrama. Apa yang terjadi? Seminggu pertama setiap sholat nangis, Pak. Kita itu ternyata menangisi kegalaan ibu dan bapak kita ini sebuah kemewahan, Pak. Pada saat kita jauh dari mereka, ternyata hidup kita itu harusnya kan lebih enak ya kan. Biasanya kan enggak, ternyata hidup kita tuh jauh lebih susah. Apa-apa sendiri, nyuci sendiri, nyemir sepatu sendiri, apa sendiri, yang biasanya dibangunin ini mesti bangun sendiri, mestinya nangis, Pak. Mohon maaf, ini masalah ini pribadi. Kalau saya sebelum ada metode lain yang lebih efektif, saya adalah orang yang mungkin tidak senakal mereka harus sampai tawuran dan seterusnya, sampai jadi bawa celurit mana enggak, tapi bahwa saya tipe juga orang dulu waktu kecil kita ini gengsi nurut sama orang tua gitu. Ini masalah mental di desa ya. Jadi kayak cemen lah kalau kita ini jadi anak mama gitu. Jadi kita ini pasti ngelawan orang tua. Nah, di saat kita jauh dari orang tua, di situ ini Bang. Jadi mental kebentuk. Selain itu kan namanya pendidikan militer itu kan enggak terus kemudian disiksa-siksa kan. Kan bangun pagi, sholat, habis sholat olahraga pagi, habis itu makan pagi, mandi. Jadi semua tuh, nah dan orang tuh teratur. Maksudnya jadi dalam hal ini aku tuh dukung ya. Berarti ini nyambung ya kan Anda sebagai praktisi Pak Wamen. Karena kan praktisi sekolah militer lah dalam tanda kutip Taruna Nusantara. Boleh tahu nggak? Soalnya ini kan menjadi satu stigma negatif lah. Banyak yang menganggap bahwa kayak kenapa sih diri kita? Apalagi kan ada juga yang anggota DPR gitu mengatakan bahwa ketidaksetujuannya, meskipun ternyata setuju juga gitu ya, kena hooknya di awalnya aja sebenarnya gitu ya. Sebenarnya apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekolahin ke barak militer gitu, biar teman-teman jadi ngelihat dari sisinya, wow ternyata positif loh ya. Dan kebetulan memang kan Pak Wamen kan juga praktisi juga gitu. Ya makanya saya punya pendapat gitu. Pendidikan ala tentara ala militer itu adalah cara untuk membentuk satu karakter orang dengan waktu yang paling pendek, paling efisien, paling efektif. Berdasarkan pengalaman saya. Saya tidak ada jurnal atau bacaan referensi, tapi ini berdasarkan pengalaman hidup saya. Orang tuh ya kemudian Pak ya, punya dipaksa Pak. Jadi semua tuh terpaksa Pak. Nggak usah jauh-jauh deh. Kita sholat aja kan kalau bisa sih nggak usah sholat Pak. Tapi kan kita dipaksa. Akhirnya begitu kita nggak sembahyang nih, kita kayak merasa gitu nggak sih gitu. Aduh, kayaknya aku belum ini nih, atau kayaknya saya agak ini. Nah jadi ini nih beritanya tuh. Gubernur Jawa Barat debat siswa soal wisuda perpisahan. Ini masih ada kaitannya lah. Daerah mana saja. Tapi aku mau garis bawahi yang orang nakal masukin barak tuh. Itu saya setuju ya. Saya setuju. Basisnya bukan academic base, academic evidence bukan, tapi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dan jujur ya teman-teman, saya tahun 2014 itu ke Singapura. Di Singapura aja, di bis-bisnya waktu itu saya pergi naik bis apa segala macam kan, sama adik saya apa segala macam. Kenapa juga akhirnya berkaca, meskipun ini adalah salah satu indikasi ya, nggak bilang ini adalah satu-satunya indikasi gitu. Di situ tuh hidup loh, wamil-wamilnya gitu loh ya, kayak semacam tanda kutip ya. Jadi naik bis, ada rombongan, naik bis ada rombongan. Jadi kayak sempat nanya juga sama supir taksi di sana bahwa kami memang negara kita nih memang lumayan suggest untuk barak militer apa segala macam gitu kan. Akhirnya lebih tertata, disiplinitas, lebih rapi negaranya. Kan kita lihat ya bahwa dia kecil kita gede gitu. Meskipun nggak bisa apple to apple anyway, tapi segitunya ternyata untuk disiplin di barak militer ya. Makanya tadi waktu abang nanya pertama, saya jawabannya kan selama belum ada metode lain. Jadi maksud saya inilah adalah metode yang saya sendiri alami. Selama belum ada metode lain Bang. Kan so far kan belum ada Bang. Jadi orang yang bilang nggak sesuai dan lain-lain itu kan metodenya yang mana gitu. Ya kan belum nggak konkret kan gitu. Itu sih sebetulnya. Sepakat itu kalau, dan naikin kecerdasan juga ngaruh di situ nggak hanya orang tahunya barak militer fisik, only fisik. Enggak dong. Kan kita juga waktu
Nanti bisa cek lah dan sekarang kan sekolah kayak SMA Taruna Nusantara kan udah banyak ya. Itu kan artinya juga menggambarkan bahwa metode beginian nih ternyata juga membawa kebaikan gitu. Dan nyatanya ada dulu waktu saya sekolah itu ada ungkapan adalah gini, disiplin menumbuh kembangkan kreativitas itu. Jadi disiplin menumbuh kembangkan kreativitas. Orang tuh kan kalau stigmanya kan orang yang disiplin itu kan nggak kreatif. Iya. Karena enggak, orang yang disiplin itu artinya dia efektif dan efisien ngatur tenaga dan waktunya sehingga dia punya space lebih untuk memikirkan sesuatu hal yang lain. Tapi kalau orang nggak teratur, Pak, itu waktu habis saja gitu. Itu dia. Tapi karena kita disiplin, kita benar-benar, nah kita ada space waktu, space tenaga, space pikiran yang kita bisa pakai untuk sesuatu hal yang lain. Berarti kalau dipikir-pikir sangat positif sekali ya, maksudnya dengan idenya Kang Deddy Mulyadi gitu ya, selaku Jawa Barat gitu ya, nomor 1 loh di Jawa Barat, beliau kan gubernur, dengan anak-anak yang nakal, bandel masuk ke barak militer. Ternyata nyatanya kan langsung Pak Wamen ini mempraktekkan, beliau praktisi guys. Jadi kan di based on my experience lah ya. Iya, tapi kan akhirnya jadinya mengenai waktu jadi nggak kebuang, biasa main satset, itu kan juga ngaruh ya. Ngaruh. Kita lihat bahwa hasilnya saya apresiasi buat Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Salam juga buat Pak Menteri gitu ya, Pak Amran gitu ya, dan juga beliau gitu, Pak Wamen Sudaryono ini, dalam artian bahwa jadi lebih rapi. Kita lebih tahu bahwa ini tuh begini, ini tuh begini, alokasinya juga jelas. Bahkan gak hitung-hitungan. Kenapa saya bilang gak hitung-hitungan? Gak hitung-hitungan bahwa kalau ada lebih, ya berikanlah kepada yang membutuhkan. Kita lihat, Indonesia warganya sudah tercover. Sampai-sampai ngurusin ke bantuan ke Palestina juga. Nah, maksudnya dalam artian kalau kita rapi, disiplin, otomatis kan sedekah pun juga jadinya akhirnya jadi lebih gampang. Betul, jadi gak hitung-hitungan, gak berantakan gitu Pak Wamen. Betul. Iya kan? Nah, itu bisa diceritain tuh. Nih, lihat nih. Wakil Menteri Pertanian, pemerintah kaji surplus beras bisa membantu misi kemanusiaan. Betul. Saya beberapa artikel saya baca, nyatanya nyampe juga ke Palestina. Ya. Wah, dahsyat. Ya, jadi kan intinya kan memang kuncinya produksi dulu. Iya. Ya, produksi panen yang banyak. Kalau kita punya barangnya itu kan kita mau kemana aja kan oke aja. Artinya misi kemanusiaankah atau katakanlah nggak hanya ke Palestina, misalnya misi kemanusiaan ke Afrika atau ke Palestina juga tentu saja, atau misalnya yang paling hot atau paling baru, paling dibahas banyak orang, misalnya keinginan Malaysia untuk impor beras dari kita misalnya. Iya. Ya, begitu, itu kan keputusan politik yang menjadi keputusan yang diputuskan oleh Presiden. Nah, kami di Kementerian Pertanian kan kami tidak bisa membuat keputusan politik. Kita kan pembantu Presiden. Jadi waktu Presiden bilang oke, Malaysia minta, kita kasih. Nah, nanti Presiden dengan stok yang beliau punya, maka bisa Presiden ingin bantu kemanapun, termasuk ke Palestina, ke saudara-saudara kita umat Muslim yang sedang susah dan kesusahan di sana, dengan kita bantu dengan hasil panen kita, tentu saja ini satu hal yang mengembirakan. Dan kita mampu dan bisa, dan barangnya ada. Keren. Iya dong. Itu satu hal yang memang di ujungnya kan bagaimana Indonesia juga punya peranan besar kan. Ya, untuk bisa punya peranan besar kan tentu saja kita harus kuatkan gitu. Iya. Oke, tapi idenya kok bisa-bisanya, maksudnya biasanya kan ini kan urusannya kan negara ke negara ya, Pak Prabowo gitu dalam hal ini gitu ya. Tapi kalau kita lihat bahwa sebenarnya agak sedikit teknis nih, Wakil Menteri Pertanian terus tiba-tiba memberikan beras karena surplus gitu ke negara, itu apakah harus izin dulu sama pemerintah? Oh iya dong. Pasti ya. Kan ini beras cadangan, beras pemerintah ini kan pemerintah punya. Oh iya. Iya dong. Nanti tentu saja apalagi kalau menyangkut negara lain itu kan nggak bisa, Pak. Iya. Ya, bisa. Itu semua keputusan dalam tanda kutip penguasa, yaitu pimpinan-pemimpin kita. Ada maksimalnya nggak, batas gitu, limitasi bahwa kalau mau nyumbang cuma boleh segini, jangan mentang-mentang surplus kamu nih main asal-asal. Ya, tentu saja disesuaikan sama sama kan kita punya surplus sekian di kuartal pertama, kemudian kita punya prediksi kan. Kita bisa lihat kan, misalnya pertanian itu kan selalu 3 bulan sebelumnya, Pak. Jadi kalau kita nanam lebih banyak di bulan ini, maka 3 bulan lagi itu panenan kita banyak, Pak. Maka kita ini kerjaannya tuh nge-push orang untuk nanam. Dan kita monitor tiap hari gitu. Nah, sehingga selain hasil panen yang sudah dihitung
dan kemudian yang sudah diserap dan disimpan di gudang Bulog, kita punya prediksi, kita punya hitungan 3 bulan dari sekarang, plus kita bisa punya prediksi dengan cuaca dan lain-lain, kita bisa lihat tuh. Ada hitungannya. Ada hitungannya. Sehingga kita ini kalau nggak salah lembaga beras Amerika itu sudah memberikan ramalan bahwa Indonesia ini produksinya akan surplus 34, sekian juta ton. Jadi kelebihan 4 juta ton dalam 1 tahun. Karena tahun sebelumnya kan produksi kita sekitar 30, sekian kan. Nah itu akan menjadi 34. Itu berdasarkan hitungan prediksinya lembaga Amerika ya. Udah ngakuin ya? Ya, kita semengerikan ini ternyata ngakuin. Dari sektor pertanian ya. Ya, dan ini kan harga beras dunia turun nih, jauh. Turun banyak. Karena apa? Karena kita yang biasanya beli banyak nih, tiba-tiba nggak beli. Sehingga oversupply kan. Oke. Mana-mana. Dan ini ada hubungannya nggak sih? Ini agak sedikit balik ke ekonomi bentar ya. Bill Gates kan dari US. Ya. Dan orang-orang konglomerat gitu kan, dengar-dengar juga Elon Musk, apapun itu orang-orang hebat di sana sekarang akhirnya jadinya geser ya ke sektor pertanian. Makanya pada punya lahan, pada punya ini. Ini sebenarnya ya sedikit agak-agak teori konspirasi gitu. Dikit lah gitu kan. Dari mulai per-Covidan kemarin ya. Yeah. Kan tiba-tiba ngapain nih Bill Gates beli lahan apa segala macamnya. Kan ini udah kebaca ya bahwa nantinya akan dipegang dari sektor pertanian gitu. Makanya kan sekarang benar-benar dijaga banget nih. Apalagi kan bocorannya Pak Prabowo juga kan gembar-gemborin swasembada pangan gitu. Yeah. Lihat peta-peta politik dunia ini kan, apakah itu menjadi satu arah gitu petanya bahwa kesana ternyata elit nih gitu atau gimana? Ya, kalau kita lihat Indonesia dulu lah ya. Kita negara besar, pulau-pulau, pulaunya itu tanahnya subur, matahari terbit sepanjang tahun. Jadi Pak, ya bukan kok kita kemudian berarti kita maunya jadi negara agraris, kamu negara industri kan? Enggak. Industri itu kan basisnya 3 Pak. Sumber daya alam kan. Kita kan sumber daya alam kaya. Sumber daya alam apa yang kita kaya? 1, sumber daya alam berbasis migas. Kita kaya gas. Kalau minyak kan memang liftingnya menurun. Presiden sedang mengupayakan untuk liftingnya mesti dinaikin. Kita mau nggak mau mesti mandiri di bidang energi kan gitu. Jadi sumber daya alam berbasis migas, sumber daya alam berbasis mineral, boksit, biji besi, tembaga, emas dan lain-lain termasuk nikel. Itu kan kita juga kaya di situ. Dan sumber daya alam berbasis agro. Kita ini kaya sumber daya alam berbasis agro, Pak. Dari 3 ini yang sustain itu berbasis agro. Karena ditanam, panen, tanam lagi, panen, betul Pak? Nah, sehingga ini adalah comparative advantage yang dimiliki oleh Indonesia dibandingkan negara lain. Termasuk comparative advantage-nya adalah terkait iklim dan cuaca. Ya kan, kita nggak ada winter, nggak ada apa. Saya kemarin habis dari Belanda kan, ditugasi Presiden ke Wageningen University and Research, ketemu dengan banyak tokoh pertanian di Belanda, termasuk praktisi greenhouse, praktisi greenhouse. Mereka kan sangat advance loh. Bisa nanam apa aja lah. Satu kesimpulan, ya memang mereka butuh bikin greenhouse. Karena itu adalah andalan mereka. Mereka eksportir hortikultura terbesar kedua di dunia. Negara yang sekecil itu, tapi mereka ekspor besar sekali. Karena memang mereka ekspor di situ. Kita ekspor di beras, jagung, ekspor. Kalau kita nyari benih padi terbaik ya kita, Belanda nggak punya. Tapi kalau kita nyari benih tomat, benih apa yang ya mereka punya. Jadi ini semua kan sesuai dengan kebutuhan Pak gitu. Nah, kembali tadi yang pertanyaan tadi bahwa kita oleh Pak Presiden kita dengan competitive advantage yang kita punya, maka kita ini bisa swasembada pangan dan kita bisa mengupayakan swasembada energi dari bahan bakar nabati kita. Karena kita punya tanah yang luas, subur, matahari sepanjang tahun, dan rakyatnya rajin dan seterusnya ya. Jadi sebetulnya kalau ketahanan pangan dan energi ini ada energi di situ yang juga ada domain pertanian, Bang. Oke. Makanya sekarang kan biodieselnya B35, sekarang B40 nih. Nanti awal tahun depan nih kan mau jadi B50. Jadi artinya dari biodiesel, kalau ngisi biodiesel tuh 50% itu sudah dari sawit. Bisa dari nabati ternyata ya? Jadi kalau sekarang udah 40%. Kenapa? Karena natural resources kita udah mulai habis gitu dari sisi kan minyak. Kita ingin mengurangi ketergantungan kita dengan pihak manapun. Kan kita ingin berdaulat. Jadi kita ingin selama
pangan dan energi itu kita bisa bereskan, kita tidak tergantung dengan tidak tergantung sehingga kita tidak bisa didikte katakanlah begitu, sehingga kita itu lebih bisa ngegal-ngegol lah kalau bahasa Jawanya, lebih bisa banyak variasi lah dalam membangun bangsa ini gitu Pak. Jadi ini sekarang kan kita udah B35 dan sudah diuji coba, kita bikin B100, artinya dieselnya dari nabati semua, dikasih di mobil dan jalan mobilnya. Keren. Jadi ini nanti tinggal visi ini mesti ya kan? Ya makanya harus perbanyak petani-petani muda. Harus. Karena kan kalau memang mau digembleng-gembleng ke depannya jadi lebih lebih maju lah, ya kan? Cuma pertanyaannya, apa iya gitu? Petani-petani sekarang nih yang muda-muda tuh milenial tuh pengen jadi petani. Gimana cara minatnya? Kan sempat waktu itu Pak Menteri kan sempat statement ya, gaji berapa? 10 juta? 10 sampai 15, 20 juta ya. Iya, itu apakah daya pantik biar yang muda-muda jadi pengen jadi? Kalau di US tuh kan kayaknya petani keren-keren. David Beckham di Inggris. Iya, dia petani tuh. Dia pelihara ayam gitu. Iya. Maksudnya mesti cerminannya kayaknya kan kesana stigmanya petani kayaknya hidupnya susah, petani kumuh, dekil, mesti diangkat kali biar besok-besok mungkin profilnya petani pakai New Balance kali atau gimana sepatunya. Makanya itu kan seperti yang saya bilang di waktu saya kecil tadi kan. Kalau pertanian seperti waktu saya kecil, ya orang tuh jangankan ya malas Pak, aduh capek, berat ya Pak ya. Terus kadang hasilnya juga nggak menentu, kadang ada hama dan seterusnya. Jadi mau tidak mau memang pertanian ke depan ini mekanisasi, teknologi. Nah, kita itu nanti lagi-lagi ya, ini ada yang pengulangan ya. Misalnya competitive advantage kita kan adalah lahan kita kan luas, subur dan matahari terbit. Itu tidak terjadi di Jawa gitu Pak. Di Jawa itu kan sawah kita kan sudah dimiliki oleh keluarga-keluarga dengan luasan masing-masing keluarga kan nggak terlalu besar, sehingga dia ya ngepas lah gitu ya. Nah, sekarang itu opportunity-nya ada di luar Jawa. Nah, jadi kita punya lahan rawa ya, lahan rawa mineral tuh 6 juta hektar potensi Pak. Artinya urusan air udah ada nih, tinggal kita olah sedikit, kasih drainase, kita bisa tanamin nih padi, tanamin apa bisa. 6 juta nih. Nah ini sudah kita convert. Tahun 2024 kita sudah mengkonversi lahan rawa menjadi lahan pertanian itu 500.000 hektar. Itu di Merauke, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Selatan. Jadi kita ini a lot of potential gitu. Nah, kembali lagi untuk minat tadi ya kan. Gimana cara anak-anak muda nih, anak milenial jadi petani? Apakah cukup dengan 10 juta mending mereka kerja di startup? Hitungannya 10, 15, 20-nya dari mana? Dari namanya Brigade Pangan. Jadi kita pertanian ini membuat Brigade Pangan, sudah ada 1.700-an brigade seluruh Indonesia. Itu semuanya di luar Jawa. Jadi masyarakat setempat yang di situ ada lahan yang luas, itu lahannya diolah, kemudian dibuat satu kelompok anak muda, totalnya 15 orang mengelola 200 hektar. 200 hektar 15 orang ini dikasih alsintan, jadi dia nggak nyangkul lagi, dia cuma duduk aja, dia gerak-gerak, dia traktor, dia ini semua nanamnya pakai drone dan seterusnya. Maka setelah dihitung dengan bagi hasil yang punya lahan ini di total tuh 15 orang itu masing-masing setiap bulan dihitung tuh dia tidak mati 15-20 juta di situ. Jadi bukan kok ikut brigade kemudian digaji, bukan, dari bagi hasil dari jerih payah dia, tapi mekanisasi Pak. Kalau 200 hektar 15 orang dia nyangkul nggak selesai. Berarti kan semacam kontrak farming gitu. Ya kayak gitu. Semacam gitu ya. Ya, jadi bagi hasil sama si petaninya, keren. Dan itu sudah ada 1.700 brigade pangan di seluruh Indonesia. Dan ini akan naik terus. Kalau nggak salah targetnya lebih dari 3.000. Dan itu anak muda semua. Dan happy. Nanti adalah kalau ada fotonya sih mungkin bisa di-share tuh yang dari Merauke itu. Ada Martinus, dia dapat 25 juta sebulan, dia dapat 20 juta sebulan. Ada orang-orang di Papua tuh. Jadi kita bangga dong ya. Diadu sama Belanda kita bisa mamerin dong bahwa kita nih kuat dari segitu. Lihat ya, Wakil Menteri Pertanian Anda nih. Banyak datanya saya punya di sini. AI kami canggih-canggih Pak Wamen. Tuh, pamer beras dan jagung Indonesia tak kalah dari Belanda. Waktu kemarin Anda ke Belanda ya? Karena itu tadi. Karena kita ahli di situ, karena kita memang butuh itu kan, butuh beras dan jagung kan.
Sementara Belanda butuhnya sayur buah dan Bu, iya dong. kita balikin dong. Ya, lu dulu jajah gue, lu sekarang kita nih makmur, kita buktikan kita merdeka nih. Kementerian Pertanian kita nih top. Cuma ya kita memang mesti belajar dari yang jago lah. Kita harus akui bahwa Belanda memang, misalnya greenhouse-nya bagus, greenhouse-nya udah otonomous dan lain-lain lah. Greenhouse itu dipaksakan dia jadi bagus karena memang mereka nggak bagus secara tanah. Kan greenhouse yang saya pahami adalah bisa nanam apa aja. Yeah. Makanya dia paksakan untuk bikin greenhouse. Iklimnya tidak mendukung karena 4 musim dalam setahun, sehingga dia artificial climate. Dia tuh menciptakan energinya besar, Pak. Jadi kalau dingin dipanaskan di dalam ruangan, kalau di luar panas, yang dalam didinginkan, Pak. Nah, jadi kalau kita kan nggak perlu gitu loh, maksudnya secanggih itu. Bukan kita nggak mau yang canggih-canggih gitu. Saya buktikan di Balai Pertanian di Ketindan di Malang, nanti bisa kapan-kapan aku ajak ke sana. Okay. Ada greenhouse hibah dari pemerintah Korea. Kalau nggak salah harganya 3M lah. Wah, bagus Pak, pakai IoT, ya kan, pakai Internet of Things gitu. Udah ini semua. Aku challenge orang situ. Kalau orang pergi ke sini terus bilang ini 3 miliar, nggak ada orang bikin greenhouse 3 miliar. Lah terus gimana Pak? Nggak, gini, saya challenge kalau ada yang bisa reverse engineering ini, kemudian harganya 200-300 juta, tak cariin anggaran, tak cariin dana, entah CSR, entah hamba Allah siapa gitu mau, tak bikinin. Terus bilang, Pak kami siapa? Dibikin 270 juta. Bisa tuh. Bisa, melonnya manisnya sama, Internet of Things-nya sama. Jadi outputnya sama, inputnya yang beda. Nggak perlu 3M, 270 juta, hasilnya sama. Gitu Pak. Jadi kalau dengan begitu kan artinya orang semangat dong. Ya, kalau belum apa-apa udah 3M duluan ya orang nggak mau lah. Kenapa nggak menggiurkan? Padahal kan bisa aja, tulis aja di pengajuan penawaran 3M tapi dibikinnya 270. Nah, jangan gitu. Enggak masalah. Enggak bisa dipancing gitu ya. Ya kan maksudnya kan ini kan seksi kerap kali menjadi permainan oknum-oknum di kementerian. Proyek-proyek begitu. Padahal boleh loh, 3M juga dia approve aja. Ya makanya gini, kan tujuannya tadi adalah supaya banyak anak muda yang mau. Jadi nggak ngelokro dulu, nggak patah semangat dulu. Orang datang nih ke pertanian, mau Pak bikin greenhouse Pak ini. Dia udah nih, bagus nih, kamu contoh berapa? 3M. Siap, balik kanan Pak. Nah, gitu Mas, ya kan? Iya kan? Tapi jadi males ya. Kalau 270 ya mungkin berapa 10 orang atau berapa orang kita bisa lah Pak gitu. Dan melonnya jadi panen bagus. Ya tapi kan 3M tadi kan pakai dana pemerintah juga bisa maksud saya. Jadi milenial nggak balik badan. Kan dibantu katanya. Lah kan kita mau bantu bukan segelintir milenial. Kita mau bantu banyak milenial. Nah sehingga kita ingin, selalu saya bilang gini, orang bikin riset, dari riset kemudian di applied, ya diaplikasikan, jalan. Nah kadang-kadang udah jalan nih, gini loh Pak, jangan sampai kita Kementerian Pertanian yang expert, punya academic evidence-nya jelas, jurnalnya jelas, penelitiannya jelas, kemudian aplikasinya jelas nih, kalah sama orang yang bilang gini, cara membuat greenhouse yang benar di viral di TikTok. Terus orang itu belajar bikin greenhouse, ini enggak sampai 300 juta, cukup 150 juta sudah bagus. Caranya begini bukan, dia ikuti aja, gagal Pak, hilang duit 150 juta. Atau gagal duit 200 juta karena yang bener kalah viral sama yang salah. Itu zaman sekarang memang bahaya Pak, bahaya. Harus dibendung tuh karena langsung bahaya. Langsung apa ya? Seakan-akan yang viral, view-nya gede, itu tervalidasi bahwa ini yang benar gitu ya. Padahal kan nggak benar. Iya. Aku udah lihat tuh orang cara bikin pakan ternak yang benar, campurannya ini itu. Nggak ada Pak, academic evidence-nya nggak ada, penelitian base-nya. Nah itu Pak, itulah yang harus saya bilang gitu. Kita nggak bisa business as usual pertanian ini. Makanya saya lagi coba ya, maksudnya dengan cara berpikir kita yang anak muda nih bro, itu bagaimana kita bisa memahami sudut pandang mereka, accessible gitu. Udah nggak bisa lagi orang tuh dibikinin wah nih panduan mendirikan greenhouse segini, modul-modul gitu ya. Nggak lagi begitu kan, maunya kan pakai video gitu, ya kan. Oh begini. Sekarang aja orang misalnya umroh lah gitu. Terus dikasih cara pakai ihram.
Nggak lagi Pak buka gambar Pak, itu di YouTube aja tuh. Saya pernah itu umroh pertama kali saya umroh tuh. Kan kita kan daripada takut keliru kan, aku telepon lah hotel kan di Jeddah. Excuse me, can you send somebody to my room? I want to know exactly how to wear ihram. Kata si orang di ujung telepon, YouTube. Katanya. Disuruh ke YouTube. Kurang solusi juga ya orang sana ya. Tiba-tiba tapi solusinya suruh nonton YouTube. Udah enggak, please apa enggak? YouTube gitu Pak. Cuma YouTube aja nih. Nah, maksud saya itu jadi PR satu ya. Tadi itu Internet of Things, AI itu yang saya lagi coba mau enggak, maksudnya mungkin enggak selesai di minggu ini, bulan ini, tahun ini, bisa jadi butuh proses karena memintarkan AI itu lama, tapi harus kita mulai satu. Yang kedua adalah bagaimana fill the gap antara hasil riset atau applied dari hasil riset itu kemudian bisa dinikmati, cara-caranya ini, metodologinya ini bisa dinikmati oleh halayak lebih luas gitu. Jadi orang tuh nggak bingung. Ini kan antara orang mau menyediakan informasi sama pencari informasinya kan nggak nyambung. Iya. Akhirnya dia nyari di TikTok, nyari di mana, wah salah Pak. Cara mencampur apa salah. Itu nanti kan ayamnya mati semua gitu. Iya, dikerjain sama milenial kan di TikTok tuh konsumtifnya kan. Mereka praktekin gagal. Nah, begitu gagal dia langsung bilang wah ini pertanian kita ternyata tidak cocok. Waduh, makanya tadi kan langsung konkret aja, ketemu sama milenial, dibina, dituntun apa segala macamnya. Nggak heran Anda dinobatkan sebagai Bapak Pembina Petani Milenial. Tuh. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dinobatkan menjadi Bapak Pembina Petani Milenial. Aku protes itu. Kalau kau protes? Lah masuk 40 tahun dibilang bapak gitu. Gue milenial juga Bos. Iya, tiba-tiba gua lu. Keren. Pokoknya kita tunggu gebrakan-gebrakan dari Kementerian Pertanian. Saya senang sekali ya bahwa kita kadang saya pribadi lah suka kayak iri gitu loh. Inggris, Amerika kayaknya milenial mau gerak gitu loh jadi petani gitu loh. Tapi sementara kan di sini kan image-nya ya, Pak Wamen ya. Izin ya maaf ya, kayak misalnya kayak jadi petani tuh kayaknya lesu, kumuh, nggak ada duitnya. Kalau dengan kayak begini kan orang-orang jadi pengen gitu loh. Maksudnya, kita ada. Iya. Ada apa sih daftar gitu? Ada nggak sih pelatihan atau apa gitu? Ada. Yang muda-muda gitu bisa ya? Kita ada namanya ini petani milenial nih sebetulnya adalah program. Iya. Jadi kita sudah ada 300-an ribu anak muda kita bina sama Badan Penyuluhan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pertanian tuh ada ya. Dari 300 ribu itu yang champion mungkin 30-an ribu lah. Ada yang ekspor gula aren, ada yang apa. Jadi sudah ekspor, ada yang ekspor sayuran, ada yang ekspor ke Singapura tuh ada yang ekspor kemangi gitu ke Singapura ada. Jadi daftarnya tuh apa? Kayak pelatihannya atau mungkin membernya di website resmi Kementerian Pertanian? Nah, nanti itu gini. WA aja langsung. Iya, enggak. Itu biar bikin Anda pusing lagi, WA aja. WA semua. Sekali lagi gini, Bang. Sekali lagi kalaupun kita pakai pelatihan itu tidak bisa menjangkau yang banyak. Saya meyakini bahwa tutorial yang easy, simple, mudah dipahami itu dulu kita taruh di sosmed atau dalam bentuk tutorial ya. Nah, aku saya jujur aja, saya kan habis pulang dari balai kami yang di Sukabumi, bahwa ternyata mereka tuh punya pengolahan coklat, punya pembibitan coklat, kopi. Maksud saya tuh ini negara keren, Pak. Saya jujur bukan apa-apa ya. Maksud saya negara ini keren, Pak. Pertanian tuh punya 68 balai pembibitan, balai inseminasi buatan, balai vaksin, macam-macam, Pak. Balai padi, balai jagung, balai emisi karbon, banyak, Pak. Jadi ini adalah satu kementerian yang saya tahu ya, adalah Kementerian Pertanian, kementerian yang berbasis research. Dan itu juga terjadi di kementerian lain. Saya yakin ini negara secara infrastruktur itu keren. Keren, Pak. Hanya tinggal ini the matter of some kind of management gitu. Pelan-pelan proses. Nah, saya meyakini ini keren, Pak. Maksud saya kita itu tidak sedang masa gini, kita mau swasembada. Kita baru yaudah kalau gitu kita penangkaran bibit dulu. Enggak. Ini udah ada, Pak. Bibitnya dari mana? Semua ya seperti apa? Kita butuh di sepanjang Pantura. Itu karena di situ ada airnya payau karena nyampur sama air laut nih. Waduh, ini bibitnya ada, Pak. Bibit padi untuk air payau itu ada, Pak. Tinggal dimonetize aja ya. Jadi ini masalah itu tadi. Maksudnya kita tidak
kalau kita punya keinginan tuh tidak kita memulai semua dari nol, enggak. Kita nih sebetulnya tinggal mau dan mampu, dan kita mampu, Pak. Maksud saya ini bukan sok gimana ya, tapi ini kita ngasih confident bahwa kita negara ini keren, Pak. Undang-undangnya keren, ya kan. Kemudian kayak pasal 33 itu kan keren, Pak. Ya itu? Ya bumi, air, dan kekayaan cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak itu keren, Pak. Mahakarya keren menurut saya. Ya berarti pas lah ya, istilahnya di sekarang ini kan lagi udah tahu nih celahnya nih Pak Prabowo dan lain sebagainya. Anggaplah kan 5 tahun ke depan kan udah dibenahin. Kan negara kan juga ada istilahnya harvest, ada istilahnya kan manen. Berarti nanti 5 tahun berikutnya manennya kita makmur bersama, adil dan makmur. Betul. Kalau saya butuh 2 periode dong berarti ya. Waduh, langsung jualan. Loh, Anda jangan pakai baju partai Anda dong. Anda jangan pakai baju partai penguasa dong. Bener dong. 5 tahunnya bebenar rapi, 5 tahunnya memanen rakyat. Berarti harus di tangan 1 orang terus gitu ya. Iya, kalau kan saya bertanya, Abang kan nanya sama saya kan, ya pendapat saya pribadi ya, saya bilang ya harus. Kan Pak Prabowo kan kemarin rame itu kan ditanya, pokoknya jangan ngomongin 2 periode dulu gitu. Saya mau buktiin dulu apakah saya layak, program saya juga baik. Itu kan cara humble beliau ya, betapa humble-nya beliau. Ya tentu saja sekarang pun ini ngomongin politik sedikit karena saya background saya Gerindra ya. Tentu saja sekarang fokusnya kader Gerindra itu ya punya keinginan 2 periode dengan cara kita mendukung program pemerintah, mensukseskan program pemerintah, menjadi mata, telinga, corong yang baik bagi pemerintah. Yang baik kita sampaikan baik, yang kurang baik kita sampaikan kurang baik untuk kita benahi. Serap gabah 6.500 bulog, banyak sekali petani mengakui terima kasih Pak Presiden dan seterusnya. Tapi ada 1-2 yang memang belum. Itu yang kita akan benahi. Apakah nanti kecepatan dari tim bulog kita untuk nyerap di tempat-tempat yang memang selama ini sulit dan seterusnya. Jadi bahwa kita tidak mungkin bisa menjangkau semua orang, tapi keinginan kita adalah menjangkau sebanyak mungkin orang. Karena Pak Prabowo mengatakan kepada kami bahwa hakikat pembangunan tuh simpelnya apa sih sebetulnya? Apa sih tujuan pembangunan? Tujuan pembangunan adalah menciptakan orang kaya baru sebanyak mungkin. Wow. Artinya mensejahterakan sebanyak mungkin orang gitu, Pak. Ya kan gitu. Yang tadinya nggak kaya jadi kaya, yang tadinya kaya setengah kaya jadi kaya, yang tadinya kaya. Artinya orang yang sudah kaya pun boleh, Pak. Ya harus komplit mungkin di level Asia Tenggara atau di level dunia misalnya gitu. Jangan sampai orang yang sudah kaya ini tetap masih juga ingin atau milik atau bahasa Jawanya itu punya berkeinginan kuat untuk ngambilin haknya orang yang. Jadi yang kaya mesti bantu yang lemah, dan yang lemah juga mesti berdaya, mesti juga memantaskan diri supaya dibantu tuh bukan dibantu barang jadi, tapi dibantu secara kan itu kan maunya kita kan begitu kan. Jadi ini Pak, buat kami ya, buat saya adalah kader Gerindra, saya wakil menteri sekarang dipercaya gitu ya. Dan Pak Prabowo mengatakan bahwa tugas negara itu di atas segala golongan atau di atas segala organisasi atau apapun yang melekat di diri kita. Jadi kata agama mengatakan kan sebaik-baiknya orang yang bermanfaat bagi manusia orang. Jadi kemarin saya ketemu siapa ya, Ustadz siapa saya lupa ya. Jadi Pak Wamen, kalau Pak Wamen sebagai wakil menteri membantu orang dengan cara bagi uang 10.000 ke 10 orang, ya bagus gitu. Tapi itu bukan itu, tidak optimal gitu sebagai kapasitas sebagai kan gitu. Jadi orang itu kan juga bermanfaat bagi orang lain. Menurut saya nih Pak ya, adalah bagaimana bermanfaat bagi orang sesuai dengan kapasitas, Pak. Kalau saya kapasitasnya wakil menteri, maka saya daya gunakan bermanfaat sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang dengan kapasitasnya sebagai wakil menteri. Saya meyakini itu. Aku mungkin nggak terlalu ahli, tapi ya pokoknya saya yakin kalau kata ibu saya mengatakan, wong apik iku apik dhewe gitu. Jadi orang yang berbuat baik itu udah paling bagus lah, kata ibu saya bilang gitu. Jadi ya kita berbuat baik aja. Ya sih. Keren. Ya, siap. Akhirnya saya dapat lega sekali nih perasaan bahwa bagaimana
Kementerian Pertanian ini jalan dengan mulus kan, selama ini kan takutnya kan bertanya-tanya kenapa beras begini, ternyata ada tujuan yang baik di belakang sana gitu kan. Ya. Tapi emang efisiensi udah aku jawab, efisiensi dan antara aku jawab. Dijawab semua loh. Saya bingung sebenarnya. Anda tujuannya kemana sih, mau jadi orang nomor berapa di negara ini? Nggak usah, nanti dijawabin nanti di pertemuan berikutnya. Kok Jangan sampai jadi isu nih bro. Bukan, gue kayaknya bisa ahli di semua bidang kan bingung masa. Ya nanti kita bahas lah. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih. Sudah digantung ya. Biar wartawan bertanya-tanya sendiri ya. Ya kan maksudnya ya sudah lah, kita lihat nanti kira-kira gebrakan seperti apa. Update lagi ya Pak Wamen ya di sektor pertanian ya. Bakal ada apa dan apa kontribusi buat kami milenial, siapa tahu bisa ikutan kontribusi buat negara. Itu tadi ya, saya kira dua. Untuk anak muda dua yang saya pengen banget. Sekarang lagi saya kerjakan tuh atau tadi AI tadi ya, untuk kita membantu bagaimana adopt teknologi untuk memudahkan semua segala hal. Karena semuanya berulang, semuanya berpola dan itu mengulang dari tahun ke tahun. Jadi saya kira dengan pola itu artinya kan kita bisa punya space lah. Kalau kita pakai robot maka kita punya space, waktu, tenaga yang baru untuk kita bisa digunakan. Jadi AI itu menurut saya bukan musuh dalam pertanian. Ini adalah kolaborasi yang bagus menurut saya. Tentu saja ini tinggal cepat atau lambat dan harus kita kerjakan dari sekarang. Saya berharap tahun ini, syukur-syukur tahun depan mesti barang itu bisa jadi. Yang kedua adalah tadi itu concern saya untuk anak muda itu urusan teknologi. Nah, yang kedua adalah bagaimana anak muda itu mengakses informasi yang benar. Kalau dia ingin bertani, sayuran, buah, bunga, atau misalnya bikin peternakan ayam, telur dan lain-lain, dengan metode yang benar. Nah, maka itu menjadi tanggung jawab kami. Mungkin di pertanian sekarang lagi fokus urusannya nanam, maka saya berusaha untuk mengambil peranan kecil tadi itu, bagaimana orang jangan sampai belajar dari sosmed yang sumbernya salah sehingga hasilnya salah. Ya kan? Salah viral, benar nggak viral, orang percaya sama yang salah yang viral tadi sehingga dia gagal. Itu bahaya tuh. Itu aja 2 poin itu aja untuk khususnya untuk anak muda. Saya pengen ke situ sambil kita lihat sambil jalan apa sih sebetulnya yang dibutuhkan sama mereka itu. Makanya anak-anak muda juga harus menjadi konten kreator yang benar. Betul. Ya kan, makanya pesannya Bang Menteri saya kan, Bang Teguh Rifki kan begitu. Ya kan, misalnya biar lebih jangan keluarin berita-berita hoax, lu saring dulu. Baru ntar keluarnya jadi lebih top. Kita kolaborasi nanti ya. Di Kementerian Pertanian. Aku mau. Kalau ada konten kreator yang bisa. Ini kan kreativitas Bang. Ya nanti ada kita main-main ke kantor kementerian boleh ya? Boleh dong ya. Iya dong, ya kan. Siap juga kok kita kok. Jadi bantu. Ada kegiatan. Aku mau terdekat ya? Iya. Boleh. Ekspor lah. Kalau anak muda kan suka ekspor. Iya, boleh. Aku lagi nego ke pemerintah China untuk kita bisa ekspor durian karena kita ekspor a lot of durian. Dan kita itu sementara ini ekspornya ke Thailand. Kabarnya tuh dari Thailand diekspor ke China. Jadi ngapain kita? Mendingan langsung ke sono. Harganya bisa langsung marginnya lebih tebal. Yang kedua, kita adalah produsen sarang burung walet terbesar di dunia. Oh iya. Kita. Sarang burung walet. Itu gila. Walet apa seriti nih? Walet kan? Beda kalau seriti kan. Iya kan? Oke, cakep. Nanti ikut dong. Aku bawa kawan-kawan dan komunitasku gitu ke sana. Boleh. Ya, boleh. Komunitas pengusaha muda kita Bang, punya. Ini kan lagi kunego nih. Iya. Ini dengan China. Ini kalau goal nanti kita ke Palu kita gunting pita. Wih. Didit Total Politik. Oh ya, sama Didit Total Politik. Oh ya, ikut kita bawalah pasukan anak-anak milenial kita nih, pengusaha muda nih. Indonesia aja. Oke. Gimana Pak Men? Oke. Ya, kita ajak pasukan berani mati takut lapar ya. Sama ya. Berani mati takut lapar. Sama dong ya. Siap. Makasih Pak Wamen. Thank you. Sama-sama, thank you. Kita kasih solusi.